Tuh, Kan, ya. kan aku tadi bilang Tuhan menciptakan Adam beserta penciptaannya untuk bereproduksi. Sedikit Tuh. sedikit Bang Pal ya, Bang Richard gini. Semua yang di dalam tubuh kita adalah roh ciptaan Allah ya. Mau tahu Benar. kenapa tadi kamu mau membedakan roh di dalam tubuh kita dengan roh yang ada pada Yesus ya. Kamu membedakan ya bahwa itu beda. Ternyata tidak. Roma 8 tertulis di sini, jika roh siapa dia, itu berarti roh Allah. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya sama dong. Ada Gurunda, silakan Gurunda. Jadi jangan kamu mau ini ya, kalau tidak ada datamu ya, kalau ada datamu membedakan roh yang ada pada Yesus. Mana datamu, Bang? Mana ada, ini data ini Roma ini. Yesus mengatakan aku berasal dari Allah dan Ya, dia melakukan kehendak Allah. Ya, Dia memang bukan dia itu adalah kehendak Allah. Yesus itu kehendak Allah. Kita Memangnya ini manusia ciptaan, beda. Gini. Sedikit Bang Hadi satu kata. Memangnya kamu berasal dari pohon? Kita semua berasal dari Allah. Iya, kita dari Allah tapi ciptaan. Loh, Kalau Yesus bukan ciptaan dia. Dia Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Baik. Begitu Ini Bunda. Silakan. Emang bingung ya. Oke. silakan. Bro King, kalau Yesus itu berasal Ya, dari Bang Allah. Andi. Silakan Kalau Yesus itu berasal dari Allah, semua yang berasal dari Allah itu apakah Allah itu sendiri? Tentu bukan ya. Betul ya? Dia termasuk Yesus Ya, juga, betul. Bang. Kalau Betul. Yesus berasal dari Allah, Yesus bukan Allah, Bang. Itu aja sih Tidak sebenarnya. gini, dia itu Iya, itu kan ada di situ. Dia Yesus yang mata aku dan bak satu. Itu sudah jelas. Nah, firman telah menjadi manusia, firman Allah itu Putus-putus yang bukan ciptaan. Kalau ciptaan kita lah, Adam kan ciptaan. Kalau Yesus Turunannya ciptaan. Bang King, sebelum ke Banyumas, kalau Yesus itu bukan ciptaan, buktinya Yesus itu berproses, Bang. Mulai dari umur 0 dalam kandungan, 9 bulan keluar 0 tahun dalam dunia ini, bertumbuh kembang, ciptaan, Bang. Masa bukan ciptaan yang kayak gitu? Ya, jadi gini. Ya, gini Bang Andi. Kalau Tuhan mau, ya langsung saja jadi manusia bisa aja kan. Tapi Tuhan karena kan Yesus ini kan dia memang jadi manusia, dia berproses dari dia lahir. Nah, tiba-tiba itu bisa Tuhan kalau mau langsung jadi dewasa gitu. Putus-putus. Tapi kan memang merendahkan diri jadi manusia. Jadi mengikuti proses manusia, bagaimana dia lahir, dia menetek, kan gitu kan. Berarti dia bukan Allah itu Dia sendiri disunat, dong. ya Berarti aturan Yahudi. Iya, berarti gini Bro Ya. King. Jadi bukan dia Allah itu sendiri Gimana? dong. Berarti dia bukan Allah itu sendiri. Mudah toh? Jadi gini kan, dia itu kan dari roh Allah, iya kan? Dia Allah, hakikatnya Allah, tapi 3 pribadi itu yang bingung. Bang Andi itu kembali lagi ke dasar. Pak King ini selalu mempersulit diri. Kenapa sih? Gak mau mengatakan Yesus itu utusan. Iya kan ya? Bang Andi, Ya. ada itu si Maliki. Kita tadi sudah berdebat sama si Maliki, dengar kan? Si Maliki itu, susah dimengerti. Memang dia orang setengah gila. Memang ada betulnya. Karena kalau bicara logika, gila, tidak akan selesai. Itu sampai kiamat juga akan selesai. Ya sudah lah. Oke. Kalau saran saya, kalau nggak mau mempersulit diri gitu ya, kembalikanlah Yesus itu sebagaimana siapa Yesus Nggak menurut mempersulit. Yesus. Ya Karena artinya saya apa? beriman, ya sudah selesai. Ya artinya ada yang mengutus, ada yang diutus. Itu aja sih. Jangan samakan yang mengutus Iya. dan yang diutus. Udah sederhana kok. Ya beda lah. Beda toh. Jadi artinya apa? Antara Yesus dengan yang mengutus dia ya beda. Gitu. Artinya anak Bunda Maria ini tidak ada unsur ketuhanan. Dia utusan. Jadi kalau logika Bang Andi, kok dia utus dirinya sendiri? Nah, itu dia kan ribet jadinya, Bang. Ya, kembali. Makanya jangan pakai logika.
logika Bang Andi ini. Ya memang harus Ini dilogikakan keimanan. karena datanya udah Iya, jelas iya, kok. tidak, karena Anda hanya logika. Coba secara keimanan juga. Jadi timpang jadinya. Itu tertulis di Sudahlah Yohanes yang lain 17. aja deh Bang Andi. Coba Bro Itu King, nggak selesai kita. Yohanes 17 itu jelas tertulis loh. Bang Andi usul, Bang Andi. Iya Bang. Bang Andi, Ya. kalau bicara tentang Yesus, Bang Andi juga harus tahu apa namanya konsepnya orang Kristen. Apa itu Bang? Karena orang Kristen, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu aja, berangkat dari situ. Kalau itu udah nggak setuju, udah nggak sepaham, kita nggak minta Bang Handi untuk percaya, tapi paling nggak, oh seperti itulah konsepnya orang Kristen tentang Yesus. Ya saya paham itu Bang. Saya paham bahwa Nah, firman itu dah. dengerin dulu, Kalau Bang. itu Bang Handi udah paham, sebenarnya udah selesai pembicaraan. Bukan sampai di situ aja Bang. Kalau firman telah menjadi manusia, berarti ada yang berfirman. Ya, ada yang berfirman sebagaimana yang ada di Bible Anda itu, firman keluar dari mulut Tuhan. Keluarlah kata-kata itu. Kata-kata itu adalah firman. Tujuannya ingin Bunda Maria hamil. Terjadilah Yesus, jadilah Yesus, kan begitu. Jadi Yesus ini adalah kehendak yang berfirman. Dulu Bang. Salah lagi, pemahaman salah. Salahnya bagaimana? Firman yang menjadi manusia. Oke, baik, saya ikutin dulu ya. Firman menjadi manusia. Artinya Bunda Maria ini mengandung firman. Setuju ya Bang ya? Kita kalau firman tuh kayaknya jadi jangka kayak nama orang. Kalam aja lah, kalamullah lah. Nggak bisa Nama Bang. orang. Jadi Bunda Maria ini mengandung firman apa mengandung orang? Karena firmannya menjadi manusia. Berarti mengandung apa? Manusia. Berarti manusia Yesus ini. Firman itu nama Ya, firman. orang Kan katanya. itu kan firman. Iya, berarti manusia Yesus ya. Jelas Bang. Kenapa sih Iya. kalau mau sederhana dipersulit gitu loh? Tidak menyangka itu manusia. Ya udah. Oke, kita sambut dulu Yesus ya. manusia. Apa siapa yang bilang nggak manusia? Ya udah, kalau Yesus manusia. Firman nggak itu apa-apa, nama orang Bang Andi. Karena firman. Bang. Oke, ada Bang Yuma. Makanya Assalamualaikum. disamakan firman kalau Oke, mungkin- kita sambut dulu. Selamat malam abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke, silakan. ya, Bang. saya ingin membaca Amsal itu kan hikmat ya. Amsal yang Amsal mana nih, 9 Bang? nomor 6. Amsal 9 nomor 6 mengatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bibir orang yang menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Amsal 13:16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Jadi kalau ada iman yang tidak selaras dengan akal, berarti itu adalah kebodohan. Itu dulu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan menyatakan di dalam Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya ketika kita merujuk kepada Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi ketika ada kata membuat, artinya itu adalah unsur yang disifati ciptaan, di mana ciptaan itu adalah sesuatu yang dibuat, di mana dibuat ini sama dengan diciptakan. Nah, Yesus ini adalah manusia, makhluk yang dibuat. Berarti Yesus ini ciptaan. Bahwa kalau teman-teman Kristen ini mempertahankan iman yang tidak berkesesuaian dengan akal, maka kenanya kepada Amsal bahwa orang bodoh itu membeberkan kebodohannya.
sedangkan orang yang pintar itu menyampaikan kebijakan. Jadi selalu takarannya itu adalah kebodohan dan kepintaran dan pengetahuan. Nah, ini teman-teman beriman tanpa pengetahuan, tanpa akal. Maka muncul pertanyaan kemudian untuk menguji teman-teman Kristen ini, pencipta langit dan bumi ini adalah manusia. Itu dulu. Pada saat pencipta kita belum menciptakan makhluknya, apakah dia adalah manusia? Coba kita bahas ini. Pada saat Tuhan berdiri sendiri belum ada ciptaan, apakah dia manusia? Ayo jawab, King, Pak Demar, Pak King. Pak Mar, Ya. Pak Mar. Ya, silakan Bang. Oke. Akan bukan manusia. Siapa bilang kalau Silakan Tuhan dulu, itu Pak Damar. tidak ada, Tuhan itu bukan manusia. Tapi saya mau menyambung, kalau iman itu harus sesuai dengan akal dan logika, apa benar itu? Harus sesuai. Kan, berlogika dulu baru beriman, mengimani. Bang Juma yang jawab. Silakan Bang Juma. Kayaknya Apakah Bang iman Juma- bisa dilogika? Bukan begitu. Jadi setiap iman yang benar itu pasti selaras dengan akal. Kalau ada iman yang tidak selaras dengan akal, itu berarti imani saja. Iman itu sumbernya adalah akal. Contoh misalnya, Anda mengimani bara api itu dingin. Apakah iman Anda itu bisa dibenarkan? Tentu tidak. Maka yang benar adalah bara api itu panas, baru diimani bahwasanya bara api jangan disentuh, karena itu panas dan akan mengakibatkan melepuh. Tentu itu baru iman yang benar. Tapi kalau Anda balik, Anda hanya percaya bahwa bara api itu dingin, lantas kemudian Anda menyentuhnya, maka logika lebih tinggi daripada iman. Itu poinnya dulu. Makanya seruannya adalah kasihilah Tuhanmu dengan akal, jangan dengan akal-akalan. Tapi nah, coba pertanyaan saya tolong dijawab dulu. Ketika Tuhan seorang diri, ketika Tuhan itu sendiri, berdiri sendiri, belum menciptakan, apakah dia adalah manusia? Itu dulu poinnya, supaya Anda bisa memahami Yesus ini siapa. Kok bisa-bisanya manusia dianggap Tuhan? Silakan. Aku bingung dengan pertanyaanmu, Gurunda. Apakah Tuhan itu manusia? Ya, gini Bung. Susah dijelasin. Iya, itu pertanyaan. Itu pertanyaannya. Pada saat Tuhan berdiri sendiri tanpa ada ciptaan, dia belum menciptakan. Dia seorang diri. Dia hanya Tuhan berdiri sendiri tanpa siapapun, hanya dirinya, hanya hakikatnya, tanpa ciptaan, tanpa malaikat, tanpa surga, tanpa neraka, tanpa setan, tanpa manusia, tanpa alam semesta. Tuhan berdiri sendiri. Apakah dia manusia atau bukan? Silakan. Pertanyaannya nggak bisa dijawab. Loh kok bukan, jawab aja Apa? bukan. Kenapa nggak bisa dijawab? Kenapa nggak bisa dijawab? Karena Tuhan Anda manusia. Berat kan? Makanya aku bilang beragama itu wajib pakai akal. Jangan cuma mau imani aja. Gitu loh. Cuma Allah itu Iya, adalah silakan. awal. Allah itu adalah awal. Oh, salah. Awal, Tuhan itu tidak punya awal. Dia maha awal. Pahami dulu. Bedakan kata awal dengan maha awal. Sebelum dia. Makanya ada kata apa-apa alfa dan sebelumnya. omega itu tidak disifati Itu oleh maksudnya. Tuhan. Al-awwalu Tidak ada. wal al-akhiru. Itu baru betul. Dia Tidak ada Tuhan dan itu awal. Tidak ada sebelum dia. Tuhan Makanya itu begitu, tidak Pak berawal, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kan sederhana tuh, nggak nyambung ada kan? sebelum dia. Yang saya tanya kepada saudara, apakah pada saat Tuhan belum menciptakan makhluknya, dia adalah manusia? Jawab dulu. Tetap dia adalah Allah. Tetap dia. Kenapa kok Pertanyaan saya, Sederhana loh. apakah Tuhan ketika dia berdiri sendiri tanpa makhluk dia adalah manusia? Jawab.
Bukan manusia, tetap dia adalah Tuhan, dia ada Bukan Allah. manusia, udah dijawab. Nah, berarti ketika dia bukan manusia, berarti dia kedudukannya adalah Khalik. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu kan adalah firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan tadi Tuhan itu bukan manusia, kemudian ada sesuatu yang menjadi manusia, ini apa yang menjadi manusia? Firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, untuk sekarang manusia. saya tanya, pada saat Tuhan berdiri sendiri, firman berada di mana? Firman tetap pada Allah sendiri, pada Allah sendiri. Dia adalah Allah, dia adalah Esa. Di mana? Di mana? Firman Allah adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana di perjanjian lama firman adalah Allah? Di mana dalilnya itu? Ini pada mulai adalah firman. Firman telah menjadi itu pelajaran perjanjian baru, Pak. Yang saya minta perjanjian lama. Mana dalilnya di perjanjian? Coba perjanjian lamanya. Coba perjanjian lamanya dulu. Perjanjian lama di mana dituliskan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah firman. Itu tertulis di mana? Pak, itu di perjanjian baru itu sudah jelas. Saya minta di perjanjian. Perjanjian baru ada. Saya tanya dulu kepada Bapak, perjanjian lama, perjanjian baru itu ada nabi yang menulisnya di sana? Siapa di antara penulis Bible perjanjian baru itu yang Anda sebut nabi? Ada? Yohanes itu rasul. Saya tanya nabi. Yohanes. Saya tanya nabi, Pak. Yohanes itu rasul. Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis itu rasul. Oh, jadi Yohanes 1 ini tulisan Yohanes Pembaptis. Nabi Yahya, Anda juga mengakui Nabi Yahya. Saya tahu. Apakah Yohanes 1 ini adalah ucapan Nabi Yahya? Ya, dia penulisnya, Pak. Enggak, saya tanya dulu. Dengarkan saudaraku. Yohanes itu ada dua. Yahya Pembaptis dan Yahya anak Nikodemus. Yahya yang Anda maksud nulis kitab Yohanes ini siapa? Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis rupanya penulis. Gitu. Coba Anda buka Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Apa yang diterangkan di sana? Coba bacakan, Pak. Ya silakan Anda baca. Saya mana mau cari lagi. Anda yang mau dalilnya ya. Siapa saksi yang menyampaikan berita itu kepada Yohanes Pembaptis? Ayo. Coba bacakan ayatnya. Bapak kan yang membawa ayat itu ya, baca. Saya lagi di gunung, Pak. Bible saya tertinggal di rumah. Ya itu makanya. Kalau Anda tahu itu pasti ya Bapak sudah tahu artinya. Coba bacakan ya. Kalau Bapak tahu ayatnya, tapi Bapak nggak tahu arti bacanya. Oke. Tolong ditegur saya kalau saya salah ya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Yohanes Pembaptis menunjuk murid yang mana lagi? Coba baca yang itu. Nanti dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah memberikannya, dan kita tahu, penulis Yohanes mengatakan, dan kita tahu bahwa kesaksian murid itu adalah benar. Siapa murid yang bersaksi lagi kepada Yohanes Pembaptis? Bukan. Yohanes itu adalah murid kesayangan Yesus. Yohanes itu adalah murid kesayangan Yesus. Dialah yang mana yang murid ini, Pak? Bapak, yang mana yang memberi kesaksian? Yohanes Pembaptis. Terus yang menulis kitab Yohanes ini siapa? Ya, Yohanes Pembaptis. Kenapa dia mengatakan dialah murid? Bangking. Iya, dialah murid. Harusnya kan dia tuliskan akulah murid. Yang enggak berarti harus dia mengatakan aku. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Iya, kita tanyakan aja sama Yohanes kenapa kok dia. Oh, enggak bisa kayak begitu. Makanya jangan Anda membawa data. Jangan Anda loh. Yohanes Pembaptis, dasar Anda mengatakan itu apa? Dijelaskan di situ Yohanes sebagai penulis buku. Coba Bapak di mana? Di mana? Sejarah Alkitab.
di situ dikatakan. Udah. Sekarang yang lain yang bisa bicara, yang lain yang berdata. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu adalah firman. Di mana tertulis? Bang. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikum, silakan Saudara Ya, Phil. Pak Juma. Ya, gimana? Besok kita menyambut Idul Adha ya. Ya, mungkin kita Iya, mesti betul. lebih tenang. Saya senang tadi dengan narasi yang Bapak bawakan terkait dengan Soalnya ribut di sini, Bang. Saya harus kencang suaranya. Ribut di tempatku ini, aku lagi di terkait gunung. dengan Amsal Soleman itu terkait kata-kata bijak, hikmat dan marifat. Itu sangat bagus yang Pak. Iya, itu supaya merangsang teman-teman supaya punya malu gitu dalam beriman. Enggak, itu Malu mana, Pak? Soleman itu dia minta hikmat, Pak. Jadi ketika Betul. berdoa kepada Allah, Iya. dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, Bang Juma. Iya, dia minta hikmat, betul. Dia bilang hikmat sehingga Allah berkata, ketika engkau minta hikmat, aku memberikan kepadamu kekayaan dan umur panjang, dan tidak ada seorang nabi yang kaya seperti Raja Soleman itu. Iya. Iya. Jadi gini. Iya. Oke. Kalau Anda mau mengarahkan ke sana, saya ingin tahu dari saudara. Iya. Apa perbedaan antara orang bodoh dan orang cerdas? Kalau orang cerdas itu dia kalau cerdas itu apa namanya? Dia tentu mengetahui apa yang dia bicarakan. Kalau secara manusia ya, Bang Juma, apa yang dia bicarakan paham. Bukan dia dulu. Bagus. Iya. Tapi kalau hikmat itu ibaratnya patona. Kalau Bang Juma ini patona itu ada. Tapi kalau saya lihat humornya mungkin belum ada. Kalau Rasulullah itu kan patona kan. Kalau orang bodoh gimana? Orang bodoh ya dia membeberkan isi hatinya. Ya, kalau orang bodoh itu kayak mana? Nah, bukan begitu. Orang bodoh itu Iya. itu pintar tuh Pak Richard. Saat ini Pak Richard pintar. Orang bodoh itu suka asumsi. Kalau orang cerdas itu selalu Berbicara data. ya. Tapi Nah, kalau sekarang patona, kembali ke tema kita. Pada saat Tuhan, ya. Kalau patona itu seperti pada saat Tuhan berdiri sendiri, kita ke tema aja dulu, Pak. Kita nggak usah masuk Ya, oke. ke tema aja dulu. Ya. Pada saat Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan belum menciptakan. Dia adalah manusia. Hakikatnya, apakah dia manusia? Jadi gini, Pak. Langsung dijawab ya. Ya. Jadi gini, Pak Juma. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Elohim. Al-Ilah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu, Pak. Itu konteks pemahaman yang Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Saudara mengatakan bahwasanya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, ini saya bertanya, pada saat Tuhan berdiri sendiri, Pak, ini belum berfirman. Ini kan pada mulanya artinya kan ada sosok hal yang mau diceritakan. Apa itu daging? Pada mulanya adalah firman yang daging ini tadinya. Nah, sekarang yang ditanya, sebelum daging ini bermula, esensi pencipta awal asal daripada firman, asal daripada daging tadi, itu berdiri sendiri, hakikatnya manusia atau bukan? Itu pertanyaannya. Iya, setuju. Nyambung, Pak. Jadi hakikatnya itu Allah. Allah itu roh adanya, Pak. Iya, Allah Bukan daging. Allah ini hakikatnya Roh adanya. manusia atau bukan? Roh adanya. Roh dalam artian
Ruah dalam arti apa, Pak? Angin? Angin? Atau waduh. Iya. Apa? Lagi ngapa? Iya. Ketahuan cowok suami kroyo atau poligami, mereka lebih Terlalu banyak narasumber nanti nih. Akhirnya tabrak-tabrakan nanti. Bang Kores di mute. Di mute dulu. Bang Kores, atau saya turunkan ya biar sadar ya. Gak sadar gitu. Bang Juma, Silakan Guruda. daging itu Iya. belakangan setelah firmannya baru menjadi daging. Ya, oke. Sebelum firman, Sebelum firman Allah itu adanya roh Allah. Dan firman itu sama dengan Allah. Firman itu kalau di muslim mungkin kalimatullah. coba Anda bedakan dulu antara roh yang ada pada diri Anda dengan roh yang adalah Tuhan. Bedanya apa? Kalau kita beda, Pak Suma. Iya, saya tanya bedanya apa? Kita Bedanya apa? manusia, Pak Cuma. Tunggu. Yang kita bahas ini adalah roh. Anda mengatakan tadinya sebelum manusia itu adalah roh. Saya mau tanya, roh yang Anda maksud Tuhan itu dengan roh yang ada pada diri Anda itu bedanya apa? Artinya gini, Bang Juma. Gini kita dudukkan dulu. Ruh Allah dan firman itu adalah satu, Bang Juma. Tetapi kemudian dia husnul menjadi manusia. Iya. Anda kelebihan ilmu. Saya tanya, apakah menurut saudara roh itu bisa diciptakan? Roh itu adalah manifestasi daripada Allah, Bang Juma. Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Kalau bisa Allah berkehendak bebas, apapun bisa diciptakan. Tapi roh itu adalah Saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Itu sederhana loh, itu pertanyaan. pasti bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, apakah Tuhan bisa diciptakan? Kalau Tuhan tidak bisa. Nah, sama enggak Tuhan dengan roh tadi? Tuhan dan roh adalah satu. Ketiganya yang esa, Ya. Bang Juma. Tadi saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Anda mengatakan bisa. Tuhan bisakah diciptakan Tuhan? Anda mengatakan tidak bisa. Sama enggak hakikatnya roh dengan Tuhan? Ya, dalam konteks kami kan Allah Itu esensi iman Anda. Kita berbicara tentang umum aja dulu, karena berdasar terhadap Amsal yang kita bahas tadi. Apakah roh bisa diciptakan? Anda mengatakan bisa. Berarti hakikat roh adalah ciptaan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti hakikat Tuhan adalah pencipta. Sama enggak antara ciptaan dengan pencipta, Pak? ya, saya ngerti maksud Bang Juma mau dia. Nah, oke, kalau sudah ngerti, apakah Tuhan itu adalah roh? Ya, pasti. Berarti Tuhan Anda itu adalah sesuatu yang bisa dicipta, betul? Dah, Tuhan kami adalah Allah. Loh, El Shaddai. itu namanya Pak, itu namanya. Yang kita tanya ini hakikinya, hakikatnya. Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Jawaban Anda bisa. Tuhan bisakah diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti antara hakikat roh dan hakikat Tuhan itu beda. Setuju enggak? Sebenarnya hakikat yang sama, Bang Juma, dalam iman kami. Iya. Saya tidak bawa iman saudara. Saya hargai, tolong dikarungin iman Anda bawa pulang. Kita lagi berbicara mengenai Amsal. Orang yang bodoh membeberkan kebodohannya. Orang yang pintar bijak di dalam berkata. Bang Nah, Juma, pertanyaan saya kan sederhana tuh. Bang Juma, gini Pak, mohon maaf Pak Juma, itu konteksnya lain Pak. Loh, nggak bisa, Bung. Dibalikan dalam iman, Bang Juma. Coba saudaraku, ini adalah hikmat pengajaran Nabi Sulaiman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Artinya cepat marah itu adalah ketika sesuatu yang tersimpul dalam dialog bertentangan dengan logikanya, maka seketika mencari alasan untuk pembenaran. Oh, itu orang bodoh, Bang Juma. Nah, itu dia, makanya saya katakan
Saya tanya kepada saudara, apakah roh itu diciptakan? Bisa diciptakan, Anda mengatakan bisa. Nah, saya tanya, apakah Tuhan bisa diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti antara hakikat Tuhan dan hakikat roh beda. Satu bisa diciptakan, satu tidak bisa diciptakan. Anda paham tidak di sini? Gini bang. Ah, itu kan, ini yang kena Amsal ini. Anda kena Amsal. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal mencurahkan kebodohan. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan. Ya, terima kasih bang. Ya. Iya. Ya. Anda masih mau mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh? Allah itu roh adanya Pak Juma. Saya tidak tanya Allah itu roh. Tuhan Anda, apakah Anda masih mau mengatakan Tuhan Anda adalah roh? Ya, Bapa, Anak dan Roh itu adalah satu. Saya tidak tanya doktrin, saya tanya saudaraku nih, sekali lagi, apakah Anda masih mempertuhankan roh? Roh itu kan penghibur bang. Begini Bang Suma, kita ini manusia ini adalah roh ciptaan. Yesus itu bukan roh ciptaan. Nah, sekarang saya tanya, Allah, firman apa Allah yang bedanya? menjelma menjadi manusia. Apa bedanya antara roh Yesus dengan roh Anda? Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Beda. Kita manusia Bedanya itu di mana? adalah roh ciptaan. Jangan Anda mengatakan beda. Ada ayatnya. Pak Juma, aku Saudara, Tuhan menciptakan manusia. udah, satu-satu. Jangan langsung main dua. Oke. Telinga saya cuma dua. Tenang, satu aja dulu ngomong. Saudara mengatakan roh Yesus. Adam itu adalah ciptaan. Loh, roh tadi ini apa? Esensinya apa roh ini? Saya tanya sama saudara. Roh itu yang di diri kita ini manusia adalah roh ciptaan. Coba yang dalam Anda- diri Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Yang Bagaimana menjelma menjadi Anda? manusia beda. Saya tanya, saudara Rikar, saya Gimana? tanya. Saya tanya, ini kita berbicara roh secara umum. Saya tanya kepada saudara. Iya roh. Ya, saya tanya kepada saudara, apakah roh itu bisa diciptakan? Bisa. Inilah kita Apakah manusia. Ciptaannya. apakah Tuhan bisa diciptakan? Tuhan tidak bisa diciptakan, dia adalah Allah Nah, sendiri. berarti dalam ketika- diri Yesus itu roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Beda. di Bagaimana situ. Anda? Roh Bagaimana? dalam diri Yesus dengan roh dalam diri kita berbeda. Loh. Tadi katanya Tuhan tidak bisa Iya. diciptakan. Memang Tuhan, kok Tuhan bisa Terus- diciptakan gimana? Ya, terus caranya? kenapa? Terus kenapa ada unsur roh pada dirinya? Bang Juma. Iya, Yesus karena itu bukan Allah, ciptaan, firman Allah Yesus itu yang Allah. menjelma menjadi manusia. Saya tanya sekali lagi, apakah roh itu bisa diciptakan? Bisa diciptakan. Inilah kita manusia. Bisa Tuhan menipu roh. Jauh usah Jadi ditambah-tambahi, Pak Richard. Iya, Kami bukan anak SD di sini, masalahnya, Pak. Bang Suma. Loh, Boleh saya jawab? dengarkan saya. Boleh saya jawab? Dengarkan, sabar bang. Boleh saja, Sabar. Bang. Habis ini, Pak Richard dulu. Habis ini, Pak Richard, Anda mengatakan roh itu bisa diciptakan, Bisa. oke? Bisa. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh? Dalam diri Yesus itu bukan roh ciptaan. Saya tidak roh, sedang membahas roh. Yesus. Waduh, parah itu ini. kan Anda bandingkan Yesus dengan kita manusia kan, itu kan di situ kan. Kita ini bukan roh ciptaan. Loh, Ya roh yang bagaimana ceritanya Bapak ini? Saya tanya kepada saudara. di situ Saya bedanya, tanya, Bang. dengarkan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa diciptakan, Tuhan itu Nah. satu Esa. Berarti kalau Tuhan tidak bisa diciptakan, berarti dia bukan roh. Tuhan itu roh loh. Tuhan itu firman. Apakah roh bisa diciptakan? Kalau dalam diri manusia itu roh diciptakan. Saya tidak tanya, Dalam saya diri tidak manusia. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya Tuhan tanya nggak apakah roh bisa diciptakan? Tuhan nggak bisa. Loh. Karena Tuhan itu Apakah roh bisa? Allah itu roh adanya. Bukan Pak, jangan kayak gitu cara belajarnya. Oh, iya, Saya iya. tanya, apakah roh bisa diciptakan? Ya bisa lah, ini kita manusia. Nah, roh. berarti Allah, Tuhan. Oke, nggak usah banyak embel. Berarti kalau Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda bisa diciptakan, betul? Oh, nggak bisa Pak, Tuhan nggak bisa. Tidak, nggak bisa. Lah. Beda Kalau dalam tuh, diri Yesus. saudaraku, kalau roh tidak bisa diciptakan, Dalam kalau diri Yesus itu roh Allah langsung.
Cobalah. Di situ beda, Bang Suma. Coba Bang Suma, kalau berhikmat pemahaman dulu. seperti ini sulit. Coba berhikmat dulu. Ya, makanya Berhikmat dulu. Coba berhikmat Karena Anda dulu. kan pakai logika, Bang Suma, nggak ketemu. Ini bukan Anda logika. jadi Ini bingung, bukan logika. Ini bukan semata logika, Pak. Ini kebenaran Beriman juga, absolut. berhikmat. Nanti beriman itu belakangan. Iya. Belakangan itu iman. Itu iman nomor 12. Kita tentukan dulu pola yang benar dulu. Anda mengatakan bahwa roh itu tidak bisa roh itu bisa diciptakan. Sedangkan Tuhan tidak bisa diciptakan. Apakah hakikat dua ini sama? Hakikatnya sama roh, tapi yang dalam diri manusia Loh. itu adalah roh ciptaan. Aduh, Bang Suma, Pak Rikard, dalam diri Yesus jangan bawa roh manusia dulu. King. Jangan bawa roh ke manusia dulu, Pak. Jangan bawa ke manusia. Ini roh secara umum. Apakah roh itu bisa diciptakan? bisa, itulah kita manusia diciptakan. Anda Nah, bingung, kan? bisa. Makanya, Bang Suma, Jangan Anda bawa logika manusia, jadi nggak ini masuk. roh. Jangan bawa manusianya dulu. Ini roh dulu, hakikat roh. Apakah hakikat roh bisa diciptakan? Bisa saja Pak Bang. Kalau hakikat ilahi itu nggak bisa, dia Allah. Kok bisa diciptakan? Saya bagaimana? tidak bawa ilahi. Saya tidak bawa hakikat ilahi. Saya tanya, hakikat roh itu apakah bisa diciptakan? Mungkin satu-satu Bang Juma, jangan kita dialog Oke, begini. oke, Bang saya Juma jawab narasi ya. dulu, Halo. nanti moderator arahkan. Ya, oke, silakan. Oke. Kalau begini Itu. nanti Silakan. Son of God ini, Pak. Ya. Permisi teman-teman, menurut Kejadian 1, roh itu berasal dari Allah. Memang dia pada mulanya tidak diciptakan. Coba baca. Enggak, menurut kitab-kitab. Coba baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya bumi berbentuk Jangan Berbentuk apa? Tidak ada begitu kata-katanya. lalu apa? Kayak mana ceritanya? Coba. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Bukan air yang Anda pahami, Bang Juma. Kalau kita mengutip ayat itu, roh itu tidak diciptakan. Memang dia ada sebelum semuanya diciptakan. Dan bersama dengan Di mana dalilnya roh di mana dalilnya roh tidak diciptakan? Di mana? Ya coba baca Kejadian 1 ayat Iya, 1. di mana di situ? Coba Di mana baca. di mana di situ? Dengar Di baik-baik, mana dengar di situ baik-baik. diceritakan? Dengar baik-baik. Pada mulanya Silakan. Allah Ya. menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas air Terus yang kosong. terus Anda bisa paham itu ayat kah? kalau saya katakan roh Allah melayang-layang itu adalah udara, setuju enggak Anda? Enggak, karena sudah terjelas Kenapa? itu adalah Kenapa? roh Allah. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan bukan? Sementara angin itu bahasa Ibraninya apa? Jangan dulu pakai bahasa Ibrani. Loh. Jangan Itu dulu. kitabnya orang Yahudi, Pak. Roh itu bahasa Arab. Anda Oke, tanya tadi. sementara bahasa Ibraninya adalah ruah. Ruah itu bisa udara, bisa angin. Itu menurut Kalau dikatakan Anda, itu menurut Anda. Coba dengar sekali lagi terus? saya. Dengar sekali silakan. lagi. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Oke. roh Allah melayang-layang di atas jagat raya yang kosong. Pahami dulu Terus itu. terus kalau diartikan udara atau angin salah enggak? Gak salah. Tidak ada kata Gini, angin. gini, itu Bang roh Juma. Allah. Jadi maksud Anda Tuhan itu Allah. melayang-layang gitu? Karena sudah ada di situ. Bang Juma. Jadi saudara mengatakan Tuhan melayang-layang? Melayang memang sesuai Hah? Tuhan melayang-layang gitu? Tuhan itu roh adanya, sesuai Bang penjelasan. Nah, Tuhan itu roh adanya. Itu ajaran kalian. Sekarang saya tanya, di mana kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu roh? Juma. Sekarang gini, Mana? Bang Juma. Gini. Mana? Ya makanya Yang- Mana? Pion dulu. Mana coba yang memaksakan? Anda yang memaksakan. Anda yang memaksakan. Roh yang hidup. Oh, tidak ada dalilnya Tuhan itu adalah roh. Di dalam bahasa Yunani, dengarkan. Saya rasa Anda tadinya pintar. Ternyata sama aja. Dengarkan. Dalam bahasa Yunani, pneumahotheos. Apa artinya tuh?
Apa artinya? Theos itu Tuhan. Biar bagaimana lu panjang lebar, kita tetap Theos percaya itu bahwa Tuhan. Allah itu Belajar di Allah mana? yang hidup, tidak bakal bisa mati. Gimana ceritanya? Tidak bisa Baca mati. dulu Terus ayat yang disalib? satu. Terus yang disalib Kejadian siapa? 1 ayat 1 itu. Yang disalib itu siapa kalau tidak bisa mati? Lu sudah keluar dari topik. Sekarang lu kan? bicara salib. Pada awalnya Oke, lu oke, bilang oke. jangan keluar topik. Kita Oke, bicara roh oke. dulu. Oke, saya rasa Anda tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang roh. Sekarang gini, Justru Anda coba yang tidak memahami kitab sabar dulu, kita. sabar, Anda sabar, membuka sabar dulu. bolak-balik dari awal hingga akhir. Sabar. Ingat tadi menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda yang bukan yang hidup. coba, salahnya di situ. anak Theos, kamu bicara santai, anak Theos. Oke, kau santai. Kalau saya bicara, beri ruang untuk saya bicara. Silakan bicara, Teman-teman, jangan putar balik bicara. Putar Silakan. balik otakmu yang terbalik. Tadi saudara-saudaramu mengatakan roh itu bisa diciptakan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Kan bukan saya yang jawab. Ya udah sama aja. Oke, kalau gitu ini giliran kamu. Jangan putar. Oke. Kamu punya Bible di situ, punya Bible, kamu buka Biblemu Yohanes 3 nomor 34, tolong bacakan kepada saya. Saya pingin dengar dari Anda sendiri. Sampean baca aja. Kamu baca, aku pingin dengar. Kamu yang baca, lu yang buka. Saudara, Masa gua yang baca. itu kitab saudara bacakan supaya jangan ngeyel nanti ketika saya menjelaskan. Silakan. Baca aja, silakan baca. Saya Sebab silakan siapa, baca. dengarkan. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dengarkan ya. Sebab siapa yang diutus Tuhan. Pertanyaan saya, apakah cuma Yesus yang diutus oleh Tuhan? Lanjut dulu bacanya. Bagaimana? Saya tanya dulu. Apakah cuma Yesus yang Saya tidak bakal menjawab kalau Anda tidak melanjutkan baca ayatnya. Silakan baca, lanjutkan. Oke, Lanjutkan, sebab Bang. siapa yang diutus Theos, dialah yang menyampaikan firman Theos. Karena Theos mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ayo, Anda mau bilang apa sekarang? Yesus dikaruniakan roh Tuhan. Utusan lain dikaruniakan roh Tuhan. Ayo. Dapat enggak? Ngerti enggak ini? Emang ayat Mau ngomong apa? Ada berapa yang diutus Tuhan dan semuanya diberi roh Tuhan? Apakah mereka Tuhan? Ayo. ya itu Mas Mongko datang besok. roh Tuhan itu. Dengar dulu. Itulah keistimewaan roh Tuhan. Bisa dia apa kasih ke pula? siapa aja yang dia Apa kehendaki. pula? Apa pula? Kan sudah kubilang samamu, saudara-saudara di sini, apakah roh bisa diciptakan? Saudara mengatakan bisa. Nah, sekarang ternyata roh Tuhan itu dikaruniakan kepada siapapun yang diutus. Tidak bakal bisa. Tidak. Nah, bukan tuh, diciptakan itu. Memang Nah, harus gimana pada nih? mulanya Kasih waktu Tuhan itu masing-masing sendiri. ngomong Mbak Juma. Jangan langsung dibuat Iya, salah. dikasih. Dikasih. Ini bagaimana ini? Roh Yang satu tidak mengatakan roh diciptakan. tidak. Yang satu mengatakan roh tidak diciptakan, yang dua orang mengatakan bisa diciptakan. Silakan dulu. Bang Juma. Atur damai dulu kalian, silakan. Karena Ya, Tuhan gini. itu. Oke, Bang karena Son, Tuhan mungkin itu. diam dulu. Ya, Bang Juma, gini, setelah Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Kalau kita ada Roh Kudus, kita nggak bisa menentang Bang Juma. Ngerti dulu itu. Tapi Roh sesungguhnya itu Roh Allah. Allah itu Roh adanya. Iya. Lalu Allah, Roh Allah adalah kekal di dalam Allah. Dan firman adalah Roh Allah yang menjadi firman Allah itu sendiri. Jadi Bang Juma, jangan dibedakan. Ketika hari Pantekosta Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan memberikan rohku sebagai penolong, penghibur. Bukan malaikat Jibril, bukan Roh Kudus adalah Jibril. Bedakan itu dulu. Jangan prefektif Jibril dibawakan kepada Roh Kudus kami. Itu beda. Iya, mungkin aku itu dulu. Oke. Banyu mak lanjut. Nggak nyambung. Apa. Ingat ya, Pak, itu ingat ya saudara-saudaraku ya. Kalau di Islam itu kan sudah sangat jelas tuh. Kami di Islam memahami dengan sangat akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab
Summa qala lahu kun fayakun. Bahwasanya sosok yang datang kepada Bani Israel lahir ajaib, diberi mujizat, tanda-tanda kekuatan, itu adalah ciptaan. Sekarang saudara mempertahankan yang datang itu adalah Tuhan. Ketika ditanya, apakah Tuhan pada sebelum mencipta, dia adalah manusia? Bukan manusia, dia adalah roh. Apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Kenapa Tuhan itu bukan roh? Karena Tuhan tidak bisa diciptakan, sementara roh bisa diciptakan. Sampai di sini paham enggak? Gini Bang, karena pertanyaan Bang kan roh bisa diciptakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya kan? Mana sih? Artinya gini, roh pun bisa diciptakan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah roh itu sendiri, Bang Juma. Itu perlu dimengerti dulu. Bagi kami, Tuhan kami itu tidak ada yang mustahil. Berarti kalau Tuhan itu adalah roh, berarti Tuhan bisa diciptakan. Tadi King Richard sudah sampaikan, roh di dalam manusia juga ada roh. Harus dibedakan. Iya. Iya. Bagaimana caranya dibedakan? Apa yang membedakan? Sementara roh itu adalah hakikat yang difungsikan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Sementara Tuhan itu bukan makhluk, sehingga Tuhan tidak perlu dihidupkan. Tuhan itu maha hidup. Yang perlu dihidupkan adalah makhluk. Maka yang perlu roh adalah makhluk. Tuhan nggak perlu roh untuk hidup, karena dia bukan makhluk. Yang membutuhkan roh untuk hidup hanya makhluk. Kalau ada Tuhan butuh roh untuk hidup, apalagi Tuhannya adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Ini logikanya gimana ceritanya nih, teman-teman saya nih? Itulah Bang Juma. perbedaan Berarti iman kita kita, beda Bang dalam Juma. berbeda. Nah, Itulah kecuali saudara ingin mengatakan inilah perbedaan iman kita. Kami mengimani Tuhan kami ciptaan, Anda bukan ciptaan. Selesai kita. Ngopi lagi saya berarti. Nah, gini Bang Juma, kalau Anda Enggak, kalau begini, mohon maaf Bang Fel, Ya. Bang Fel ya, begini. Itu roh itu tidak diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah, dengan firman-Nya. Berbeda ini berdua. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Ya udah saya ngopi dulu. Kecuali Ngopi dulu 5 menit, silakan yang lain. Ya pakai kacang tanah sekalian dengan tanah liatnya. Beda deh ini. Parah ini. roh Allah itu tidak diciptakan Bang Fel. mengerti, tapi dalam persepsi Bang Juma tadi, kalau Bang King sudah sampaikan, Jangan begini, jangan Iya. ikutin pertanyaannya Bang Juma. Kita harus yakini dulu roh itu ciptaan atau bukan. Roh itu tidak aku diciptakan tahu, Bang. yang tadi Bapak sudah sampaikan itu betul kejadian. Kalau tadi. abang tahu, kenapa Iya. jawab roh diciptakan, Bang? Karena gini, Ini itu sudah salah maunya paham dia. Bang Jumanya. Ciptaannya maksudnya roh itu di dalam diri manusia. Maunya dia seperti Bukan itu pertanyaan dia. Yang dia tanya itu roh Allah. Itu yang dia tanyakan. Kita harus jawab di situ aja. Kalau roh Allah itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu. Iya, makanya itu roh Allah itu bukan ciptaan, Oke. karena dia hakikatnya itu bersama-sama dengan Allah, Bang John, dengan Bang Son, firman-Nya. Bang Son, apakah roh di dalam diri Yesus itu sama dengan roh Anda? Coba Halo? pikirkan, apakah roh di dalam diri Yesus waktu Yesus hidup di dunia sama dengan roh yang Anda punya? Kalau dia hidup manusia sama dengan roh saya, Oke, tapi baik. tapi Jangan usah pakai itu tapi. hakikat. Tapi itu hakikatnya adalah firman Allah Nggak usah sendiri. lagi ditambah-tambahin tapi. Oke, kalau sama rohnya Yesus dengan rohnya Anda, apakah roh Anda diciptakan? Itu kalau Anda lahir itu roh Kenapa roh lari Anda ke itu saya diciptakan lagi? masing-masing dengan tubuh Anda. Apakah roh Katanya Anda di dalam diri Anda itu diciptakan atau tidak? Kalau Anda tanya roh manusia, di saat Anda lahir, roh Anda belum ada atau bagaimana? Baru Sudah ada diciptakan Bapak, kemudian. diciptakan, dikasih sama Tuhan, roh kita diciptakan Pak. Kalau menurut Anda bagaimana? Bang Juma, mungkin gini Tar aja. dulu saya selesaikan dulu Pak Son dulu. Bang, iya, siap. Pak Hadi Saya Celebes. tanya Anda dulu, Bang. Gini aja. Anda mungkin pertanyaan waktu saya sejak gini. lahir,
Apakah roh Anda belum ada? Sepertinya tadi saya udah jawab, saya ulang ya, dengerin baik-baik. Manusia itu di dalam kandungan dikasih roh. Roh itu pemberian dari Tuhan, ciptaan Tuhan supaya kita bisa hidup bernapas di muka bumi. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Oke, berarti roh di dalam diri Anda ciptaan, betul? Itu kan tadi yang dijawab. Kenapa sih nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Kalau roh yang ada di dalam manusia, memang itu dikasih Tuhan, kehendak Tuhan. Baik. Mau dikasih kemana aja, itu kehendak Dia. Tetapi pada hakikatnya roh Allah itu tidak diciptakan. Saya nggak ngomongin roh Allah ini, bro, roh manusia. Ya. Kalau roh manusia diciptakan, Bang. Lo dengar baik-baik. Roh manusia diciptakan. Oke, diciptakan. Karena dihembuskan oleh Allah yang Maha Kuasa. Gini aja, gini. Sekalian diam dulu, stop. Mungkin Ntar dulu yang lain. gini aja, gini. Pak Endi. Ntar dulu Pak Son. Pak Pel. Jadi ini harus 6 hari dikejar baru pintar bahasa Indonesia nih orang. Jadi roh manusia diciptakan. Kalau roh di dalam diri Yesus diciptakan atau tidak? Nggak, saya jelaskan dulu ya. Nggak usah dijelaskan, tinggal dijawab. Jangan begitu, perlu dijelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Anda nggak ditanya. Anda mau dengar nggak? Jawaban saya atau bagaimana? Makanya dengerin dulu. Dia punya roh. Di dalam rohnya Yesus itu diciptakan atau tidak? Kalau dia sebagai manusia, karena kita yakin juga percaya Yesus itu 100% manusia karena dia hidup di dunia. 100% utusan karena dia memang utusan. 100% nabi, 100% imam, 100% raja, dan 100% Tuhan. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Bahasa Indonesia loh ya, bahasa Indonesia nih. Yesus pernah di muka bumi ini bernapas. Dia punya roh. Pertanyaan saya, pertanyaan Anda menjebak. Roh di dalam diri Yesus ini ciptaan atau tidak? Memang ciptaan kalau Ya, sebagai ciptaan. manusianya. Natur sebagai manusianya. Ya udah, kenapa nggak dijawab dari tadi? Terus kesimpulan Anda gimana dong? Jangan hanya tanya aja, coba ambil kesimpulan. Ya, kalau Anda memang diam ada ya. berbobot. Ya. Kesimpulannya apa? Saya ngomong dulu. Kristen, Bang. Gini aja. Kalau Anda berbobot, coba kesimpulannya apa coba? Saya simpulkan ya. Jawaban saya. Saya sudah jawab. Kesimpulannya gimana dong? Katanya saya minta kesimpulan. Iya. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya beratus-ratus persen. dengerin dulu. Saya kan taruh ya, izin ya. Kesimpulannya adalah roh di dalam diri manusia itu ciptaan, termasuk di dalam rohnya Bunda Maria, rohnya anaknya ciptaan. Artinya Yesus ini ciptaan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Gini, dia nggak ngerti, Pak. Gini aja, gini. Kok nggak ngerti dia? Lu masa lu bego-begoin teman sendiri sih, Fer? Atau mungkin Bang Handi, ini loh Bang Handi, aku masuk ya dikit. Jadi rohnya ciptaan, tapi dagingnya itu Tuhan. Aduh, roh itu Allah itu roh. Bikin pusing lagi orang, Res. Gini aja, gini. Pertanyaannya gini. Bang Juma, aku mau bertanya nih. Apa Bang Juma yakin di dalam tubuh Bang Juma itu ada Roh Kudus atau malaikat Jibril? Itu aja. Tolong dijawab. Oke, ini pertanyaan baik. Suka ataupun tidak, Anda harus tahu bahwasanya kata Roh Kudus itu asalnya dari Al-Quran. Itu dulu, sadari itu dulu. Dan Anda harus ikhlas menerima keadaan itu. Bahwa Lembaga Kitab Indonesia mengambil kata Roh Kudus itu dari Quran. Bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Ibrani, tapi dari Quran. Nah, pahami apa Roh Kudus itu menurut sumber bahasa. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ketika kemudian Roh Kudus datang memberikan pengajaran, pengajarannya itu bukan ke orang, bukan orang per orang, tapi Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala aspek hukum tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dan tentang akhlak. Ini yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pengajaran Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
itu dihafalkan oleh para hafizul Quran, lalu dibukukan sampai kepada kami umat Islam. Jadi pengajaran Roh Kudus itu sampai kepada kami berupa Al-Quran, berupa kitab yang berisi hukum-hukum dan segala ketetapan ketentuan Tuhan yang diinginkan berlaku kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas ma nuzila alaihim wala'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Jadi Roh Kudus adalah pembimbing, pengajar yang menyegarkan manusia, menyegarkan hati manusia, menyempurnakan jiwa manusia melalui Al-Quranul Karim. Tidak seperti di Anda mengambil Roh Kudus, lantas Anda mengatakan pada diri kami masing-masing ada Roh Kudus. Faktanya antara sekte satu dan sekte yang lain ribut, mana Roh Kudus yang benar? Nah, kalau kami tidak, ketika ada pertentangan, maka kami kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quranlah ajaran Roh Kudus itu. Seperti itu, silakan. Ya, gini Pak, Bang Juma, saya menarik tadi ada tauhid. Apakah tauhid itu tertulis di dalam kitab Bapak? Tolong dijelaskan. Mana dalilnya? Iya. Oke. Jadi tauhid itu adalah konsep. Konsep yang diajarkan oleh semua para nabi. Tunjuk satu nabi yang pernah mengajarkan dua Tuhan, atau Tuhannya berubah menjadi pribadi-pribadi pecahan. Itu di mana? Dan nabi siapa yang mengajarkan itu? Jadi tauhid itu adalah ilmu yang mengesahkan Tuhan. Itu di Islam. Maka Tuhan kami itu disebut adalah Esa. Sekali lagi saya katakan, tauhid itu adalah disiplin ilmu yang mengesahkan Tuhan. Beribadah hanya untuk Tuhan, berucap sesuatu yang berdasarkan dengan aturan hanya untuk Tuhan, bertindak hanya untuk Tuhan, lalu kemudian ibadah hanya untuk Tuhan. Segala aspek amalan semua hanya untuk Tuhan. Satu Tuhan, tidak dua, tidak tiga. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Iya. Silakan. Iya. Tapi dalilnya tidak ada ya. Berarti sama kayak Tritunggal. Itu adalah disiplin. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu konsepnya. Itu kuncinya. Tauhid itu mentauhidkan Tuhan, artinya mengesahkan, Pak. Mengesahkan Tuhan. Iya, saya ngerti Pak. Tapi apakah ini berjalan setelah ajaran monoteisme, mengesahkan betul. Tuhan? Betul, Ya. itulah tauhid. Berarti tidak ada tertulis di dalam Qurannya, tidak ada hadis. Secara itu tauhid tidak, tapi Allah itu esa, yes. Dan keesaan Allah di dalam disiplin ilmu itu disebut ilmu tauhid. Iya, iya, iya. Berarti kita sama ya, Tritunggal udah tertulis tapi tersirat ya Pak Juma. Nah, oke. Kalau demikian Anda mempersamakan, Anda mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dalilnya nggak ada. Tapi kalau kami mengatakan tauhid itu adalah Tuhan itu adalah satu, dalilnya ada. Qul huwallahu ahad. Nah, mana dalilnya Tuhan itu 3? Sehingga konsep Trinitas ini Anda gunakan. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan, dalilnya ada. Qul huwallahu ahad. Gimana? Bang Juma, di hadis apa di QS? Di QS. Di Al-Quran lah, bro. Iya, iya. Enggak, kita kan bertanya, kita diskusi Bang. Iya. Surah Al-Ikhlas. Iya, sama-sama Bang. Silakan. Iya. Mungkin teman-teman yang bacakan aja. Ntar dulu, saya ke Pak Pel dulu, saya kembali ke Pak Pel bentar Dalam ya. nama Bapa, Ntar dulu, Putra, dan Roh Pak Kudus. Son. Dalilnya sudah Pak ada Son, kok. ntar dulu Pak Di Son. Alkitab. Saya kembali ke Pak Pel dulu. Menurut Anda kata Trinitas juga tidak ada di Bible tertulis. Ada nggak sih konsep di Bible itu mentrinitaskan Tuhan? Ada nggak Bang? ada Pak, banyak itu udah disebutkan. Pak Handi mungkin lebih paham karena Pak Handi ini kan saya mendengarkan Pak Handi para kan nabi. berjalan. Tar dulu Bang. Iya, saya tahu. Tar dulu Bang Pel. Iya. Saya belum pernah membaca, terutama di Perjanjian Lama itu mentrinitaskan Sang Pencipta alam semesta. Nggak ada Bang. Bang Juma mungkin ketemu nggak Bang Juma selama ini? Saya belum pernah ketemu ya. Apa Bang Handi? Perjanjian lama Bang Handi, Yesus kan Tuhan. belum datang. Mentrinitaskan Nggak ada. Nggak ada itu di konsili konsili Nikia tahun 325 baru Trinitas itu dipakai. Di perjanjian baru Bang Andi, karena Yesus baru hadir di perjanjian baru. Di mana? Di perjanjian lama nggak ada. Di perjanjian baru di mana mentrinitaskan Tuhan? Iya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu kan satu Di itu. mana? Itu disuruh baptis itu juga bukan konsep.
Itu waktu Pentakosta kenaikannya Isa Al-Masih. Jadi Oh, maksudnya gini Bang Andi, Trinitas itu konsep baptis, bukan konsep ketuhanan, beda. Bukan Kita harus begitu. fair ya. Kan tadi Oh, salah lagi saya ini, Jadi kok salah ajaran- terus saya jadi kalau ngomong ajaran ya. Trinitas. tadi disiplin Bentar ilmu. dulu. Itu konsep, Pak. Ya, ya, Itu konsep. jadi bentar Bang, ajaran Trinitas tidak dikenal oleh para nabi, gitu ya. Terdahulu, ajaran Trinitas menurut Pak King terbentuk atas konsep baptis di zaman setelah enggak ada Yesus, diperkuat dengan Konsili 325 dan diperkuat lagi di 381. Betul ya? Betul? Jadi konsep Trinitas bersumber dari barat. Selesai. Lanjut. Enggak juga, Pak. Gini, Pak. Bang Hendi ya. Murid-murid itu Yesus kan punya 12 murid. Kemudian 12 murid punya 70 murid. Dan Paulus juga punya murid. Murid-murid itu memberikan kesaksian dan mereka itu menjadi saksi yang nyata. Menyaksikan Bantu ambil aja lagi deh. kemahakuasaannya Lebar Allah ini. Yesus. Iya, Pak. Sehingga kalau ayatnya mungkin Bang Hendi ini, kalau saya bilang Bang Hendi ini kan Bible berjalan, iya kan? Artinya faham Enggak betul juga. terkait dengan ayat-ayat. Itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Roh roh berjalan kalau Bang Hendi ini. Iya. Beliau ini Bang Juma mungkin Iya. malam makan ikan bakar. Roh berjalan. Nggak pernah diajak. Iya, Bang Hendi tiap malam makan Bang ikan Hendi, bakar. baptis Ya. aja ya Bang Hendi ya. Bang Hendi ini Besok pasti saya akan arahkan ya. dibaptis, tinggal tunggu Bagus. waktunya aja. saya itu orang baik, Bang. Teman-teman Iya, iya, Kristen tuh nggak boleh kita ribut-ribut. Bang Handi, kalau Bang Hamdi dibaptis, aku minta tunjangannya ya, 3.500.000 bagi-bagi dong. Ayo. THB ya. Bang Juma ya. THB tunjangan hari Contoh, baptis ya. Bang, Biasanya per bulan dapat itu, Bang. jadi tersirat jelas di dalam Alkitab. Tidak perlu saya ungkapkan ayat-ayatnya. Tetapi Bang Hendi udah ngerti lah bahwa ketrinitasan Allah itu udah tersirat. Seperti tadi Bang Juma jelaskan bahwa disiplin ilmu dan konsep tauhid itu sama. Allah itu esa, satu adanya. Cuman Iya. ada satu Bang di di Matius 28 18 sampai 20 itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah baptis Bang, bukan perintah menyembah Tuhan tiga. Itu loh, Dalam Bang. nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pak, dibaptisnya. Ya iya, untuk baptis doang. Bukan untuk penyembahan. Ya kan saya bilang tersirat Bang Hendi, bukan tersurat. Oke, kalau tersirat ya artinya Anda adalah setuju dengan hasil konsili. Anda boleh baca kesimpulan konsili 325. Hanya ada satu Allah saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi ada satu Allah, ada satu Tuhan. Kemudian 381 Roh Kudus masuk. Begitu, Jadi Bang. kita seri ya, Bang. Kita seri ya. Iya. Masuk dong. Masuk. Kalau nggak mau Iya, seri, remis saja, remis. Sip. Ya, itu soal konsep tauhid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau sedang haji. Di sini ya, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, sedangkan Al-Quran turun kepada beliau dan beliau sangat tahu akan takwilnya. Apa saja yang beliau kerjakan, maka kami turut mengerjakannya. Beliau mengeraskan suara tauhid dengan mengucapkan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Nah, tuh Nabi Muhammad yang mengatakan tauhid, konsep kami dari Nabi. Ini tersirat dalam hadits Ibnu Majah nomor 3065, di hadits Darimi nomor 1778, Darimi 310, Bukhari 6824, dan tumpah-tumpah di mana saja mutawatir hadis tauhid ini. Pertanyaannya, yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Lo kok sepi ya? Bang Juma lagi jeda.
Ya gini bang, itu kan tersirat jelas di dalam kitab kami bang. Udah Bukan tersirat, Bre. Jangan bermain dalam kata tersirat. Tersurat. Yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi ada firman, ada Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti bukan pada mulanya adalah Tritunggal ya? Bukan berarti ya? Coba dong dicari lagi yang lain. Yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Yang pertama kali ngomong tauhid nabi kami. Gini Bang Kores. Gini Bang. Ayolah. Gini Bang Kores. Aku ambil dari Injil yang diimani oleh Bapak. Dan mungkin aku ambil Injil yang diimani oleh Bapak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu kan diimani. Iya kan? Benar kan? Enggak, iya siapa dong? Ayo dong dijawab. Teman-temannya ada 3, ada King Richard, ada Son of God, di bawah juga ada banyak. Ayo dong disebut. Yang pertama kali menyebutkan Tritunggal itu siapa? Ayo dong. Nanti kan ketahuan di sini kan. Siapa tahu Yesus kan? Ya silakan Son of God. Tidak ada yang bilang siapa yang bilang pertama Tritunggal. Kan itu kan sudah dijawab Bung Hel. Semuanya tersirat di dalam keempat Injil kami maupun surat-surat para rasul. Jadi jangan memaksakan siapa yang bilang, siapa yang mengajarkan pertama gitu loh. Kan sudah dibilang sudah tersirat ya. Jadi siapa yang pertama kalinya nggak ketahuan, nggak bisa di track back kayak Muslim gitu. Siapa sih yang pertama kali ngomong tauhid? Oh ternyata nabi kami. Kalau di Kristen nggak ketahuan. Memang tidak ada, tidak diketahui siapa. Tapi kan sudah tersirat di dalam Alkitab. Gitu loh. Siap. Kalau Anda memaksa mau mencari siapa yang pertama kali mengucapkan, ya kita nggak bisa jawab untuk itu gitu loh. Ya itu mungkin nggak bisa jawab. Ya Pak Kores ya. Kan jujur akhirnya. Ini sana gua dengerin Vel mau jujur dia. Abad keberapa tadi baru dikatakan? Sesungguhnya di Antioquia itu nggak disebutkan. Kalau Bapak mau ya udah. Saya nggak ngomong apa adanya. Enggak gini. Sanogat jangan ditutup-tutupin. Udah ngomong Vel. Ya silakan. Begini. Kalau di Konsili Nisea 1 itu untuk mempertegas aja. Berarti kalau mempertegas berarti ajaran itu ada sebelumnya kan? Benar nggak? Nah, betul banget. Nah, siapa yang pertama kali mengucapkan Tritunggal? Siapa? Ayo dong. Ya pasti bapak-bapak gereja kita mengetahuinya dari para rasul Yesus sendiri. Nah Yesus bukan para rasul Yesus ya. Oke. Apostolos Yesus ngomong Tritunggal itu kapan? Kapan dia ngomong? Mungkin dia mau kita bicara Theophilus. Enggak, baca aja dulu. Ada ayat di Yohanes itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan sudah tersirat, Bang. Benar enggak? Oh, itu Tritunggalnya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku, Bapa dan satu itu Tritunggalnya gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Terus itu masih duit tunggal dong. Satu lagi harus dilantik. Dijelaskan di situ sebelum dengar dulu, Bang. Dengar katanya. Iya. Di Yohanes ayat berapa tadi, Bang Hel? Aku dan Bapa adalah satu. 30. Terus aku dan Bapa adalah satu. Di saat hari Pentakosta kebangkitan Kristus, di situ diterangkan Roh Allah menghinggapi 3.000 orang saat Yesus naik ke surga. Itu sudah tersirat semua. Bukan berarti tersirat semua. Tunggal siapa yang bilang apa? Theophilus. Kalau menyuratkan. Nah, Theophilus di mana Theophilus? Bawa kata Antioquia. Abad kedua. Antioquia. Ya, abad kedua tahun berapa Theophilus ini? Abad kedua itu tahun berapa ya? Ini kalau minta langsung mendadak gini kan kita harus cari dulu Bang. Iya.
Karena kalian tuh harus jujur gitu loh. Yesus nggak pernah ngomong Tritunggal, murid Yesus nggak pernah ngomong Tritunggal, Allah Bapa apalagi, Roh Kudus apalagi, kan kayak gitu kan, tahu jadinya kalian tuh dari mana ajarannya gitu loh kawan-kawan. Kores ini main hantam aja, Kores ini. maaf Kayaknya biasa. Minum kopi campur masako dulu, Kores. Wah, aku biasanya kopi pakai minyak rem, itu ajaran Bang Andi. Aduh. Iya. Jadi gini loh kawan-kawan, tadi udah bener. Gurunda, oh itu masakonya belum habis, jadi sama aku dulu ya Gurunda ya. Iya, lanjut. Gurunda dulu, Gurunda biar rame. Ya udah lanjut aja dulu. Lanjut. Aku siap. Gurunda, kita Aku dikit aja kawan-kawan. dalam hal Ini mau closing ini. ya, Bang Gurunda ya. Iya. Wah, seri. Tunggal seri ya, atau mau remis? Mbak Abre gini dulu, kalau mau dibikin seri, bisa nggak kitab suci kalian dikeluarin semua yang perkataan manusia? Bisa nggak? Kalau mau seri gitu caranya? Enggak, artinya tauhid kan itu kan disiplin ilmu, konsep. Itu dulu. Nggak ada Dari siapa? adanya di hadis, Bang. Dari siapa? Kan tadi Bang bilang nggak ada di kias, ada di hadis. Iya, itu dari Nabi kan? Iya, berarti seri dulu, Bang. Hadis itu kan perkataan dari sahabat. Iya kan? Lo perakalan dari sahabat, dari Nabi. Nabi yang ngomong. Nah, pengen seri, pengen seri, harus Yesus yang ngomong. Jadi sama nih, Nabi Muhammad ngomong tauhid, Yesus ngomong Tritunggal. Yesus bilang aku dan Kalau- Bapa adalah satu. Masih duit tunggal. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Berarti Nah, siapa yang ngomong Roh Kudus adalah rohnya? Bang Kores, aku jawab. Coba. Ayat Alkitab ya, yang menulis tentang Tritunggal. 2 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakan ya. Nah, boleh, Kasih bacain. karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu kan sudah disebut semua di situ. Yesus Kristus, kasih Allah dan Roh Kudus. Itu tersirat mengatakan itu Tritunggal. Ya, 2 Tuh, kan Korintus masih tersirat. 13 ayat Yang gue 13. bilang tersurat. Ya ini tersurat juga, ini dikatakan ini Yesus Itu Kristus. nggak perlu jauh-jauh ke Paulus, nggak perlu jauh-jauh ke Paulus. Yesus juga ngomong, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Yesus juga ngomong. Yang gua cari, yang pertama kali ngomong Tritunggal siapa? Ini Anda nggak perlu menanyakan siapa yang pertama kali, tapi ini tersirat dan tersurat juga Bang Kores, tertulis di Bang sini. Kores. Ayo dong kawan-kawan, bisa nggak sih nggak belok? Jangan belok-belok Ya, Bang topiknya. Yang aku tanya bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, siapa yang ngomong? Enggak gini loh, tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Kalau nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Ini jelas loh di sini di Yohanes 2 Korintus Oke. 13 ayat 13. Kasih Iya, karunia coba kita lihat. Tuhan Yesus Kristus. Itu apa? Terjemahan Kasih baru, Allah terjemahan baru. Dan persekutuan Roh Kudus 2 menyertai kamu Korintus. sekalian. Itu Iya. sudah Coba gua baca Tritunggal. ya. Siapa tahu pas gua baca ada kata-kata Tritunggalnya, siapa tahu. Coba kita baca dulu. Coba silakan. 2 Korintus 13 ya. Nah, coba kita lihat. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Itu ya, yang itu ya. 13. 2 Korintus dah. 13 ayat Ini Bang Kores 13. ini ahli Oh, oke. kitab dari Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dan itulah Tritunggal. Yang itu ya. sudah Tritunggal. Sayangnya gua bohong bagian kata-kata dan itulah Tritunggal. Titiknya sampai kamu sekalian di situ. Tiga. Tidak, itu udah 3 loh, Bro. Itu Tritunggal kan Nah tiga. iya, yang Ada ditanyakan Bapa, Yesus, dan Roh kawanku. Kudus. Iya, yang pertama kali mengatakan Tritunggal, 3 ini adalah Tritunggal, itu siapa? Teruskah atau ke Matius atau ke Paulus? kan Ayo sudah saya Siapa bilang yang pertama menanyakan Bang itu? Tapi ada Kores. ayatnya. tidak Iya, ada ini dalilnya ada. Cuman di ayat Alkitab itu tersirat semuanya. Makanya di Konsilian Nisia 1 itu mempertegas aja ajaran itu. Mereka juga membaca Alkitab kok.
Nah, sip. Oke ya, konsili kita ini dulu, kita kunci dulu konsili. Nanti gua ke sana, Enggak, saya tegas dulu di konsili Nicea 1 itu. Konsil. Mempertegas Trinitas itu aja, bukan di sana diciptakan kita menyembah 3 Tuhan, bukan. Mereka hanya mempertegaskan aja. Enggak usah melebar dulu. Gue cuma pengen ngasih tahu kalian supaya kalian mengingat-ingat malam ini gitu. Yang pertama kali ngomong Tritunggal siapa? Gue itu sampai 5. Kalau belum ada yang tahu juga, gue yang jawab nih. 1. Udah aku bilang tadi. Sekarang ini aku tanya. Kalau tahu itu salah. Tahu itu oleh siapa, Bang? Itu tadi yang gua bacain dah ke Tauhid ya. Tadi udah gua bacain. Jujurlah. Bukan, ini di hadis Bukhari. Tunggu. Hadis Bukhari. Dalam monoteisme itu. Dalam ajaran. Nah, ini nih. Nih, perhatikan nih di ini. Nabi berpesan ya, ini hadis Bukhari 6824. Nabi berpesan kepada Muadz, "Wahai Muadz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang kau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala." Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Selamat datang di sekarang. Selamat datang di kerajaan Islam. Nah, sekarang kalau ke Kristenan, siapa yang pertama kali ngomong Tritunggal? Dia baca tadi hadisnya. Aduh, gua belum bisa open cam, kawan-kawan. Benar nggak apa yang dia ucapkan tadi? Aduh. Kemarin follower sudah. Kawan-kawan. Ini Kores ini bohong. Enggak tahu, ini udah 1000 belum ya? Ya Allah, kemarin lu udah on cam, jangan lu bohong, Kores. Coba. Nah, ini pribadi gue yang ketiga, Bre. Pribadi gue yang ketiga belum 1000. Kalau Kores kapan sih pelit data Kores ini? Kores lu nggak jelas ya? Enggak, ganti aja akunnya, cari yang sudah follower banyak. Udah, itu ya hadis Bukhari 6824. Sekarang pertanyaan buat kalian. Gue itu sampai 5 ya. Jangan dulu. Lu tunjukin datanya. Kores, ada lagi nih dalilnya di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi Yohanes ya. Ya, 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, darah, dan ketiganya adalah satu. Tuh kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ya. Itu tersirat di Vulgata. Kalau yang 1 Yohanes 5 nomor 7 itu mah udah nggak disebutin Tritunggal, dalilnya dalil palsu lagi. Sudah disepakati oleh gerejawan-gerejawan Eropa. Dari mana? Ini kita bacakan ya. Misalnya kita ambil di sini ya. Bang Kores. Apalagi kawanku. Banking mengeluarkan data. Anda bilang itu palsu. Gimana sih? Enggak, ini gue bawain data. Sini. Kita buka di biblegateway.com ya. Kita buka di biblegateway.com, terjemahannya NIV. Di sana ada footnote. Nah, ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Perhatikan di sini. Tunggu. Nah, di sini dibacakan begini. Footnotes-nya ya, langsung aja ke footnotes ya. 1 John 5 nomor 8. Manuskrip paling terakhir yang memberikan ini adalah Vulgata, yang mengatakan di surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan semua ini adalah satu, dan semua ini adalah yang menjadi yang bertestimoni di bumi. Gitu. Tidak ditemukan di seluruh manuskrip Greek sebelum abad ke-14. Jadi itu dari tahun 1 sampai tahun 1400 belum ada tulisan itu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu belum ada. Baru ada tuh di abad ke-15. Tanya kenapa? Itu di biblegateway.com loh. Punya Kristen loh, bukan punya Islam loh. Nah, itu kawan-kawan kan jadinya hening kan. Pertanyaannya balik lagi. Dari Yunani. Iya. Monoteisme dari Yunani juga ya, sama ya. Enggak, yang dari Yunani selain bahasa PB itu adalah monogami. Monogami original punya Romawi dan Yunani. Tidak ada budaya-budaya dunia selain Romawi dan Yunani yang mengenal monogami. Itu jadi ada 2.
Cuman kita kan nggak kesana kawan-kawanku. Balik lagi sekarang, yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Tadi udah disampaikan, Bang. Kan sudah dijawab. Memang tidak ada, tidak Itu kan ditahu berdasarkan siapa. kebenaran firman, kemudian dirumuskan, disimpulkan dengan disiplin ilmu dan konsep seperti apa. Kalau yang secara dikatakan gamblang Allah. di Alkitab bahwa kita menyembah Tritunggal memang tidak ada tertulis memang seperti itu, Bang. Ya udah, jujur kan. Jadi Sanofgat itu nggak ngerti kalau Vel itu keliru. Iya, kalau tersirat-tersirat kalian semua satu suara. Tapi kalau udah ngomong siapa yang ngomong, kalian baru bentrok. Sanofgat ngomong nggak ada, Vel ngomong Theophilus. Sanofgat itu nggak tahu, Vel itu keliru. Karena ada yang ngomongnya Son of God, dan Vel yang ngomong itu bukan Theophilus. Tapi ini bawa tidur ya, ini bawa tidur. Yang pertama kali mencetuskan rumusan Tritunggal pasti dibilang juga namanya adalah Tertullianus. Bahkan Paulus pun nggak pernah ngomong Tritunggal. Yang pernah itu Bapak Gereja Tertullianus. Lahir abad kedua tahun 155, meninggalnya abad ketiga tahun 230. Nah, sekarang Tuh. Kalam dan Taufik. Kalam Selamat dan Taufik datang yuk, di yuk. kebenaran, my bre. Kalian itu mengimani apa yang dikatakan Tertullianus, bukan yang dikatakan Yesus, Paulus, apalagi Roh Kudus atau Bapa. Itu loh. Oke. Sekarang nanti dibuka di sini. Data di mana? Itu data-data apa itu? Tetap kita mau gimana itu? Bapak gereja kok nggak terima. Ini tertulis banyak ya di mana-mana di website Sejarah Kristen, dan yang gua bawakan ini dari Paroki Serpong stripmonica.org. Itu bawa mimpi, Son of God. Itu bawa mimpi, dan mohon jadi pengetahuan tambahan. Tapi yang lebih jelas itu Kan di 2 sudah Korintus dijelaskan. 13 ayat 13, Kores. Kasih Tertulis karunia Tuhan Tritunggal Yesus nggak, Ki Kristus, Richard? Ini bebal kasih banget yang gua Allah, tanya. persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu 3 jelas di situ disebut. Tapi kalau Anda mencari siapa yang mengatakan pertama itu, ya itulah seperti Anda sebut. Tapi ini memang Bruna. jelas dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 13 disebut semua Nah. loh. Iya, cuma kan nggak tertulis Tritunggal. Jadi mohon diterima kenyataannya, Ki Richard. Ini ujian, sabar, ini ujian. Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum ke Gurunda, kawan-kawan. Dijelaskan gitu Bang Kores. Iya. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. 3 di dalam 1 ya, 3 di dalam 1. Jadi ingat-ingat ya. Itu kan Tritunggal ya. 3 di dalam 1, 3 in 1. 3-nya siapa? Kamu tanya lagi, udah ngerti pakai tanya. Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Oke, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Siapa lagi yang ini? Nanti bertanya lagi deh. Iya dong, 3-nya itu ya, udah sepakat ya, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Satunya siapa? Silahkan. Satu itu kesatuan, keesaan ketiga itu, Bang. Aduh. Iya, 3 dalam 1. Kalau baca, berdoa dulu. Kalau nggak berdoa, nggak bisa ngerti. Iya kan? Ya coba dicerahkan gua. 3 dalam 1, 3-nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 ini di dalam siapa? Di dalam siapa? Hakikatnya Allah, silakan di dalam bantu dulu. hakikat Allah, satu Allah. 3 pribadi. Nah, kalau gitu 3 pribadi sip. berbeda, tapi tidak bisa dipisah. Allah Bapa Pencipta. Allah Ya. Terus Roh Kudus 3. Ah. Tapi tidak bisa dipisahkan. Aduh, putus-putus, Bre. Gitu. Putus-putus nggak jelas, putus-putus. Ini Bang Allah. Kores, kenapa judul Anda persoalkan? Kalau ajaran tauhid, Enggak gini. ajaran tauhid mengenai Apa? tasmi abad ke-17 oleh Henry Moore, Anda nggak persoalkan. Iya kan? Ajaran tauhid mana ada tauhid aja abad ke-17. Tauhid udah jelas-jelas itu datang dari Nabi Muhammad perkataannya. Henry Moore, Anda catat itu. Anda nggak Udah, PR aja Tertullianus tuh. Abad ketiga baru dongol itu kata-kata Tritunggal. Bang, tolong dibuka. Itu kan tadi udah disampaikan oleh Gurunda. Itu kan Udah, disiplin ilmu. apalagi. Itu Henry Moore. Ya udah, silakan di mana Henry Moore ngomong tauhid itu di mana? Datanya apa?
Jangan tersirat-tersirat ya. Ya udah jelas tuh bang. Anda bantah. Ya udah jelas. Payah buka-buka lagi tersirat-tersirat. Anyway, tadi 3 dalam 1, 3-nya namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau yang satu ini namanya siapa? Namanya siapa? Yang satu ini. Allah Bapa dan Aduh. Allah Roh Kudus. Iya, nah yang itu kan itu yang 3. Yang satu ini namanya siapa yang satu? Anda mau mengiring Elohim. supaya Tuhan kami jadi 4. Anda mengirim pertanyaan supaya Tuhan kami dijadikan 4. Tahu. Bukan, bre. Bukan. Pertanyaannya seakan-akan Tuhan kami 4. Enggak, ini Pribadi. enggak. Ya makanya yang Jadi satu bukan ini mau namanya Anda. siapa? 3 kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu namanya. Terus mereka ini di dalam siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang satu itu adalah keesaan dari ketiga ini. Namanya siapa? Keesaan dari yang ketiga ini namanya siapa? Keesaan dari yang ketiga ini namanya siapa? Keesaan Allah. Itu Vel, inget-inget. Jadi namanya adalah Allah yang punya keesaan ini. Selamat datang di kebenaran, bre. Nama Tuhan itu Allah ya. Kalian cuma musyrik ini Elohim. kerjaannya. Bukan Allah Anda, tapi Elohim. Ini sama kayak Kata Elohim itu. Kalian udah kepleset. Anda Tadi menyebutkan salah namanya paham. Allah. Bukan Ya udah Allah diterima Anda. kenyataannya. Leset ke jalan yang Udah ya. benar. Guruna silakan diambil alih lagi Guruna. Kata Allah itu. Ya udah, Cukup menghibur, cukup menghibur. ya udah deh, Anda menang dah. Anda menang. Kores. Silakan. Padus. Udah, biar Guruna lagi aja. Yuk Guruna, masuk. Kores minum kopi campur masako. Bang Sidik lagi dong. Mereka ngaku nama Tuhannya Allah Guruna. Lanjut Guruna lagi lihat iterasi ini dikit sih. Bang Handi lagi dong. Sidik, silakan Sidik. Bang Handi lagi dong. Dokter Andi Bagi-bagi aja. kita. Gantian Sidik lagi. Wah nanti tanya lagi kau Bang Handi ngambek tidur lagi. juga. Bunda Rahma gimana? Bunda Rahma? Mau ambil Udah, sesi? bentar, udah dari tadi. Nyimak. Gantian. Takut Oke. ini. Ustadz Sidik. Bang Richard ini takut sama ini ya kalau aku tanya ya, takut. Gak apa-apa lanjut dulu. Gantian Pak Rama udah dari Iterasi sedikit. tadi. Oke, 30 menit ya Bang Sidik ya. Iya. Silakan Oke. Gurunda. Saya memulai lagi. Tadi Anda mengatakan 3 di dalam 1. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, apakah di sana sudah Trinitas? Ya masih 1. Berarti Trinitas ini adalah hal baru. Setelah Bukan masalahnya di Jerman kita. jadi manusia. Sekarang begini. Gantian, Anda bertanya, kan? Waduh, gak ada habisnya ini. Enggak ada bertanya, makanya saya jawab. Nggak ada habisnya Sabar. Silakan. Saya tanya, pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah dia sudah Trinitas? 1, oke. Saya tanya, apakah dia sudah Trinitas? Kok 1? Belum disebut Trinitas. Belum. Karena Yesus belum hadir. Kenapa belum dikatakan Trinitas? Kenapa? Karena Yesus belum hadir di dunia. Oke. Berarti Yesus adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru, Allah yang menjelma menjadi manusia. Loh. Tadi Anda kok Tuhan baru? tunggu. Tadi pada saat Tuhan belum menciptakan alam semesta beserta isinya, Tuhan satu, nggak ada Trinitas di sana. Masih 1 di situ yang jadi masalah. Masih di Setelah saat Yesus hadir. berarti Iya. Tuhan belum menciptakan Tuhan lain. Bukan menciptakan, menjelma menjadi manusia. Loh, Kok Tuhan diciptakan? berarti Tuhan berarti Tuhan tadi kan 1 berubah Ya. menjadi 3. Betul? Menjelma menjadi manusia, bukan diciptakan. Iya. Oke, jelmaan ini ciptaan atau bukan? Bukan. Tapi dia tadinya tidak ada.
Ya tidak ada, Tuhan kan bisa menjelma Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Lain itu ciptaan manusia. Alam semesta itu ciptaan terang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah Tuhan itu sudah 3 pribadi atau 1 pribadi? Belum, memang masih 1. Yang jadi masalah itu kedatangan Yesus. Kita beda paham di situ. Yesus itu adalah ciptaan menurut Anda. Tunggu dulu. Bagaimana caranya supaya yang tadinya 1 bisa menjadi 3? Kan ya, kedatangan Yesus itu kan yang jadi masalah buat kalian karena kita menganggap dia Tuhan. Kok jadi saya yang bermasalah? Menjadi manusia. Kok jadi masalahnya di saya? Itu nabi. Kok masalahnya di saya? Mohon izin Bang Rikard. Iya. Halo. Coba ulang pertanyaannya Bang Juma. Ya, kunci silakan, Pak. pintu belakang mobil dikencangkan, nak, tolong. Aduh, hati-hati Bang Juma. Gini Bang, mungkin gini Bang. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi Yesus ada sejak awal penciptaan dunia. Mungkin ini ke Bang Juma. Iya, beda lagi. Kata kami di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada Allah yang satu atau Allah yang lebih dari satu. Iya. Tadi saya ulang pertanyaan saya supaya lebih jelas lagi ya. Sorry, saya tadi tidak konsentrasi. Pada saat Tuhan belum menciptakan, Tuhan masih berdiri sendiri. Apakah Trinitas Tritunggal sudah ada di sana? Belum ada. Tadi Anda bertanya 10 kali semua. Dengarkan, segala sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, apa namanya? Ya ciptaan. Ya, ciptaan. Berarti 2 pribadi ini adalah bukan ciptaan. Maksudnya begini. Manusia itu adalah ciptaan. Yesus itu Allah yang menjelma. Bukan ciptaan. Jangan menggiring bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Udah. Beda di situ. Begini Bang. Allah Akbar. Pertanyaan Anda menggiring ini. Anda berasumsi. Aku asumsi pula. Saya tidak sedang merecoki akal Anda dan saya tidak sedang menghipnotis Anda. Anda sendiri yang menjawab pada saat Tuhan sendiri itu belum ada Trinitas. Itu menurut Anda. Terus ketika saya tanya, apakah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu adalah ciptaan? Anda jawab ciptaan. Nah, saya katakan berarti 2 pribadi ini adalah ciptaan. Anda mengatakan, "Oh tidak, jangan Anda menggiring." Loh, saya bukan tukang hipnotis. Saya adalah dokter akal. Anda beda. Roh dalam diri Yesus itu ada roh Allah sendiri. Oke, saya tanya. Oke, saya dengar. Manusia ini adalah roh ciptaan, beda. Oke, Yesus bukan ciptaan. Yesus belum hadir di dunia. Ya, belum hadir, berarti dia di mana? Tidak, maksudnya belum hadir, dia Allah menjelma menjadi manusia. Ada parah ini saudara-saudara saya ini. Yesus di mana? Yesus belum hadir di dunia. Terus Yesus di mana? Bang Juma, Yesus itu firman-Nya Allah. Oke, Yesus adalah firman-Nya Allah. Saya tanya, di dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan berfirman begini, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya." Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus pada posisi ini? Ya firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Amin. Tapi betul Yesus tidak? firman itu sendiri bukan. Iya. Saya tanya berdasarkan data Yesaya 55 nomor 11. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku." Yesus ini yang mana? Yang keluar dari mulut atau Yesus yang mulut? Gini bang. Apa lagi? Aku jelaskan bahwa
Iya. Firman itu bisa diterjemahkan oleh para nabi. Iya kan? Mulut Allah jangan diartikan sebagai harafiah bahwa mulut Bang Juma atau mulut aku, tapi penyambung lidah daripada penyambung mulut daripada. Oh, nggak bisa diartikan begitu, nggak bisa. Tuhan itu memiliki mulut. Di dalam bahasa Ibrani disebut pe. Oke. Artinya sabar. Artinya Tuhan memiliki esensi yang menjadi mesin pencetak yang ada pada dirinya. Oke, amin. Nah, Oke. sekarang saya tanya. Berarti Bang Juma mengakui bahwa Tuhan itu bukan zat, tapi Tuhan berwujud seperti ada mulutnya ya. Nah, sekarang kalau saya katakan Anda punya mulut, Guguk juga punya mulut, apakah Anda sama? Sama, sehakikat. Mulut Allah sehakikat itu dengan adalah Guguk. para nabinya. Oh, bukan begitu. Iya. Para nabi itu penyampai firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Oke. Betul. Dari tadi amin. Sekarang saya tanya, Yesus ini mulut atau firman yang keluar dari mulut? Jangan diartikan harafiah, Bang. Ini dalil. Saya sedang membaca dalil. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus ini mulut atau dia adalah firman yang keluar dari mulut? Ya firman itu. Yesus itu firman. Ya, keluar dari? Jangan bilang keluar dari mulut. Jadi gimana? Jadi maksudnya mulut Tuhan yang berubah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma. Bang Juma yakin bahwa Tuhan punya mulut nggak? Ya, saya yakin. Berarti Tuhan punya wajah? Ya, saya yakin. Berarti Tuhan bukan zat? Dia esensi, dia hakikat. Hakikat laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak sama seperti apapun. Berarti bukan zat ya? Loh, zat itu hakikat. Hakikat Allah, zatullah, hakikat Allah. Hakikat Allah bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Mulut Allah tidak seperti makhluk. Tangan Allah tidak seperti makhluk. Kaki Allah tidak seperti makhluk. Ayo, apa lagi? Terima kasih. Oke. Terus kalau tangan tangannya semuanya kanan gimana? betul. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Jangan Anda gambarkan tangan makhluk seperti dengan tangan Allah. Karena Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Inilah kekeliruan saudara-saudara karena membentuk Allah itu seperti makhluk. Ingat Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, sekarang apakah suara yang keluar dari mulut itu adalah kehendak suara? Bang Suma, dengar. Tunggu. Jawab. Baru. Tapi memang digambarkan seperti manusia. Seperti dia punya mulut. Orang kalau lagi kayak gitu jangan dipotong dulu dong. Bukan berarti dia itu seperti manusia. Dia hanya digambarkan seperti belum manusia. selesai kok dipotong, gimana sih saudara? Anda sudah ini saya jelaskan. Jadi Allah itu tidak berwujud. Saya kan tanya kepada tapi seperti manusia yang punya mulut. Tuhan menggambarkan dirinya dalam Yesaya 55 nomor 11. Saya tidak ngada-ngada ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah kemudian perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia keluar dengan kehendaknya sendiri atau kehendak daripada pemiliknya? Tunggu dulu. Belum selesai. Allah itu ya Yesus. Oke, mana ini? Sehingga dia berkehendak untuk mengeluarkan firman-Nya. Nah, yang gurunya masih aduh kalau udah baru dijawab. Jadi berhenti cegukannya loh. Nanti Anda bisa jadi gagap loh, jadi gagap sendiri. Pada saat saya
bertanya begitu, itu kesempatan Anda untuk berpikir, cari jawaban dulu maksudnya. Ya, Karena kalau langsung saya tanya, Tuhan jawab, seperti Anda kan bingung nanti. Jawab, kan Anda bingung. Kalau kan bisa cari jawaban dulu, gitu maksudnya. Iya, hati-hati aja supaya nanti tidak gagap. Jin-jin Allahu Akbar. jin-jin pada ketawa. Cuma gini, tolong jelaskan. Iya, silakan. Allah itu kanan semua. Bang Juma. Iya, silakan. Bang Kita Juma, mendengar kalau tadi aja. ada mulut, kenapa tangan Allah itu kanan semua? Loh, maksudnya Kenapa Tuhan mau pinjam pisau cukur? Emang dia mau mencukur betulan? Gitu. Jadi gini, tangan itu bagi Allah tidak sama seperti manusia. Tangan manusia itu adalah tangan makhluk. Allah mensifatkan ini kemudian kepada manusia. Kenapa? Karena yang memberi itu disebut tangan, sehingga makhluknya mengetahui yang memberi itu adalah tangan. Sehingga Allah mengatakan dirinya memberi dengan tangan. Artinya, Berarti betul kan itu gambaran kan? artinya gini, Manusia. ya sabar dulu. Artinya Tuhan Maha Pemberi, Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa, sementara tangan kiri itu identik dengan kelemahan. Tangan kiri itu kelemahan, tangan kanan itu adalah kekuasaan, kekuatan. Sehingga karena dia Maha Kuasa, maka tangan Tuhan itu semuanya kanan, karena semuanya Maha Kuasa. Tidak sama seperti kita. Kita bukan Maha Kuasa. Itulah penggambaran antara tangan kiri dan tangan kanan. Nah, Enggak, Tuhan itu berwujud enggak? Tuhan itu berwujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Tuhan itu ada, Bang. Wujud dalam bahasa ini. Wujud. Bukannya Dengarkan. dia saat menurut Anda? Loh. Saat itu hakikat. Ngerti nggak sih? Saat itu hakikat Allah itu wujud, hakikat Allah itu ada. Wujud, dia adalah roh. Gurunda, yang mulut belum beres Gurunda. Yang mulut ini kabur-kabur aja ini Kerester nih. Mulut belum beres mulut. Kan sama Allah Kores. itu tidak berwujud. Kalau Anda analogikan mulut, aku analogikan tangan. Iya kan? Kores. Ya nggak apa-apa, nggak masalah Anda menganalogikan itu. Tapi sekarang ketika Tuhan berbicara, apakah bisa dianalogikan bahwa Tuhan itu punya mulut? Mulut itu para nabi, Bang Juma, yang menyampaikan berita. La haula, coba. Nah, demikianlah firmanku yang keluar daripada nabiku, begitu maksudnya? Ya. Begitu? Ya iyalah. Masa keluar dari mulut? Ya. Jadi ketika Yeremia jadi ketika Yeremia menerima firman dari mulut, itu berarti Yeremia menerima dari nabi. Nabi mana yang berfirman kepada Yeremia? Yeremia meneruskan kepada umat. Yeremia adalah Bang Juma. Ketika Tuhan berfirman kepadaku melalui mulutnya, nabi mana yang pernah berkata kepada Yeremia? Nah, sekarang aku tanya, mulut Allah yang mana? Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu. Makanya saya katakan, loh kok sama pula? Kan tadi analogikan ke tangan. Aku bilang ke ini bukan analogi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus ini apa? Mulut apa perkataan? Yesus adalah firman, Pak. Berarti perkataan. Firman yang husnul menjadi manusia. Kok husnul? Berarti Yesus ini perkataan. Kalimatullah. Ya, berarti itu adalah perkataan Tuhan. Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab artinya kata. Kalimatullah artinya perkataan Allah. Jadi Anda sudah mengakui Yesus itu perkataan Allah. Tapi itu adalah Allah sendiri, Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Saya mau tanya kepada saudara. Apakah perkataan yang terlontar keluar dari mulut saudara itu adalah saudara? Iya, betul. Nah, sekarang coba Anda bilang kucing. Coba Anda bilang meow. Nah, habis itu perkataan itu adalah menunjukkan kita orang. Perkataanmu adalah menunjukkan adalah sikapmu. Iya, sekarang jadilah terang. Ini perkataan keluar dari mulut Tuhan, betul atau tidak?
maka terang pun Ya jadi. kalau itu jadilah terang, itu perkataan. Iya, itu ciptaan. Nah, sekarang apa bedanya dengan Yesus? Yesus itu bukan perkataan, dia Ya. Allah yang menjadi Loh, bagi beda. katanya Beda. Yesus itu Perkataan itu firman. adalah ciptaan. Sang firman. Katanya Yesus itu firman. Iya, firman. Nah, berarti Yesus perkataan. Perkataan itu keluar dari Tuhan kan? Beda, dia adalah Allah, itu firman yang jadi manusia. Berarti dia bukan firman. Definisi firman. Firman Pak, Yohanes 1 ayat 1. Jangan Definisi dibola-balik Pak firman, Juma. Iya. Definisi Bola-balik. apa itu firman? Tidak usah tanya itu Bu, itu kembali ke awal. Firman itu sekarang adalah udah Allah. panjang ini perjalanan. Firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Perkataan itu adalah Allah. Amin. Iya. Jadi ketika perkataan keluar dari Allah, berarti Allah keluar dari Allah. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, Ini, Pak. tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti banyaklah Allah-Allahmu itu. Ya, manusia adalah firman, roh ciptaan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Pacek. Saya mohon turun ya, karena jawaban saya berbeda semua dengan saudara Pak Fel, Putri. Pak Fel, saya lihat dari tadi lompat sana tentang apa? Ya, Nah, Allah. baru jawaban Tuh, mereka diambil yang lagi saya ya. turun ya. Ayo sini, ayo bentar-bentar. Kenapa Sanogat? Alasan turunnya kenapa? Ya, kemauan sendiri. Enggak, beda Nggak ada- pemahaman nggak usah saya dong. dengan saudara dua ini, beda. Jawaban saya nanti lain dari mereka. Makanya saya turun aja, saya mengalah aja deh. Ayo udah, Bapak jawab dulu, Bapak jawab. Gak apa-apa, kita beda pendapat, nggak ada masalah lah, walaupun kita seiman. Enggak, jawaban kalian itu gampang sekali digiring. Tidak, Apa Pak. kali Yesus giring? dia menggiring. Yesus itu ciptaan, Bang Son. Kami ada Yesus itu membahas. bukan ciptaan. Kami bahas. Yesus itu adalah firman Nggak. yang menjadi manusia. Aku Itu udah udah bilang jelas. Masih mau aku Benar. datang besok. Masih mau aku datang. Datang kok. Mau Begitu. kama singkama nangke. Ya, Jadi kasih Yesus kesempatan adalah dulu. Allah, Itu firman. Bang Richard kasih kesempatan dulu, Son of God itu. Silakan. Begini. Apa dia anunya? Kan Coba. Bang Juma tadi bilang kan Allah itu maha kuasa kan. Nah, betul. Di saat Bang Fel tadi menyinggung soal tangan, Anda jawabnya maha kuasa. Kenapa di saat Bang Fel mengomong mulut Allah, Anda ndak hilang, kata kuasa itu hilang gitu loh. Tuhan berkuasa berfirman. Tidak ada masalah. Makanya Apa kan masalahnya? di saat tangan kanan dua-duanya itu kan maha kuasanya dia, benar Nah, nggak? terus Di betul. saat firman keluar dari mulut itu kuasanya juga dong. Iya memang betul. Kan benar aku bilang. Ya jangan Tuhan berkuasa. Jangan asumsikan bahwa mulut Allah itu seperti mulut manusia. Itu maksudnya. Karena dia maha kuasa. Bukan. Sekarang begini. Tuhan mengatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan perkataan dari mulutnya, firman dari mulutnya, jadilah tokek. Jadi enggak tokek itu? Ya apa yang dia bilang pasti jadi. Apapun. Nah, ketika kemudian dia mengatakan jadilah hamil Maria. Dia tidak pernah bilang begitu. Dia tidak. Jadi yang datang kepada Maria membawa firman Tuhan, Dengar. Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan engkau hamil itu apa? Itu malaikat Gabriel atas perintah Siapa yang Tuhan. perintahkan? Nah, apa perintahnya? Bahwa Maria akan dikandung dari Roh Kudus. Maria akan dikandung. Maria akan mengandung, bukan dikandung. Akan mengandung dari Roh Kudus. Memang Nah. ayatnya seperti itu. Nah, itu firman yang diantar oleh Gabriel atau bukan? Firman memang yang diantar malaikat Gabriel. Yesus sudah ada. Yesus sudah ada di situ. Kan dia adalah firman. Kan kembali lagi baca Yohanes 1 ayat 1. Firman- Dengarkan. Gabriel datang mengantar firman atau mengantar Yesus? Jawab. Enggak, dia mengantar berita bahwa Enggak, begini. Berita ini apa? Berita ini firman atau bukan? Berita ini adalah Maria firman. akan dikandung Roh Kudus. Iya, Maria akan mengandung Roh Kudus. Itu firman Tuhan atau bukan? Memang firman Tuhan. Oke, Yesus sudah ada di situ?
Kan dia belum menjadi manusia saat itu. Dia masih Tapi dalam ada bentuk firman. tetapi dia sudah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kan sudah dijelaskan di situ. Iya, saya tanya. Kepada Maria akan dikandung Roh Kudus. Firman ini keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Ya kan dia maha kuasa, dia mau keluar dari badannya, dari mulutnya. Saya tanya, firman yang keluar ke Gabriel disampaikan kepada Maria itu firman yang keluar dari mulut Saya nggak Tuhan. bisa pastikan karena dia maha kuasa. Dia keluarnya dari mana itu urusan Tuhan. Benar nggak sih? Oh, jadi Tuhan berfirman pakai apa? Hidung atau pakai kuping? Karena kita tidak bisa melihat esensi Tuhan. Dalilnya ada, dalilnya ada. Dalilnya ada Yesaya 55 nomor 11. Karena dia maha kuasa, Bang. Justru itu dia maha. Dengar, di saat Bang Hel tadi menjelaskan tangan kanan dua-duanya kanan, Anda bilang dia maha kuasa. Apa hubungannya dengan ini? Saudaraku, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ini? Hubungannya firman Tuhan itu keluarnya lewat mana? Itu bukan urusan kita. Karena itu urusan Tuhan. Kalau tangan kanan itu Tuhan memberi menggunakan tangan. Dah selesai. Sekarang kan benar. Iya, karena dia maha kuasa. Sekarang ketika Tuhan berfirman menggunakan apa? Menggunakan apa? Tangan. Anda menjawab, dia keluarnya lewat mana? Itu urusan Tuhan. Saya tanya, ketika Tuhan berfirman lewat Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku. Keluar dari mana? Ya, itu dibaca, keluar dari mulut. Udah. Keluar dari mulut. Sabar. Ketika kemudian firman keluar dari mulut sampai kepada Gabriel menyampaikan kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di sana? Tubuh manusianya belum ada. Ini. Tapi firmannya udah ada. Jadi Tubuh gini, Bang manusianya Juma, belum maaf ya, ada. bisa kita berikan penjelasan dikit, Bang Juma. Agak tuh? Naturnya sebagai Yesus belum Enggak, ada dikit saat aja. itu. Saat dijanjikan itu, natur Yesusnya belum Berarti ada. Yesus itu ciptaan dong. Memang tubuh manusianya dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Berarti dia ciptaan. Natur kemanusiaannya diciptakan karena dia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Tapi keilahian tepuk tangan dulu. itu harus dibedakan. Gini, Tepuk tangan dulu. Gini. Satu menit, aku 1 menit aja. Bang Juma. Udah jelas ini. Natur manusia jelas kita. diciptakan, natur gunakan dalil manusianya. itu untuk kemudian Keilahiannya tidak diciptakan. Bang San diam dulu gini. Nah, makanya tadi saya tanya, pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah dia Trinitas? Ternyata belum. Nah, di sini faktanya, ternyata kemanusiaan Yesus itu adalah ciptaan. Pada mulanya, Udah selesai. Pada mulanya itu Trinitas sudah ada, karena ada Roh Allah, ada Firman Allah. Sudah ada. Iya, itu Bang Juma pahami Pada itu mulanya dulu. ada semua. Roh Bang Juma Allah dan pahami. Firman Di mana? Allah bersama-sama dengan Allah. Itu sudah Di ada. mana? Iya itu. Di mana? Coba baca Kejadian 1. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, pada saat Tuhan berdiri sendiri dan selamanya berdiri sendiri. Oke? Apakah Anda ingin mengatakan Tuhan itu tidak bisa berdiri sendiri? Jawab. Dia berdiri sendiri tapi mempunyai roh dan firman. Jiwanya ada. Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus menjelma menjadi manusia? Ini dia berkuasa. Dia mau dia pun bisa karena dia maha Jadi kuasa. Tuhan bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi iblis. Kalau dia mau bisa. Dia maha kuasa. Tetapi di dalam Alkitab dia tidak pernah menjadi iblis. Tetapi kalau dia mau dia bisa karena dia maha kuasa. Aduh. Jadi Tuhan juga bisa menjadi bukan Tuhan. Ngapain dia mau menjadi bukan Tuhan? Karena dia Tuhan. Nah, tadi menjadi Yesus siapa? Ya karena dia menginvestasikan dirinya seperti manusia gitu loh. Berarti dia menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan, betul? Itu kan pemahaman Anda, Bang Juma.
Loh, saudaraku, Anda sendiri tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Anda loh yang mengatakan itu. Iya, Berarti Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi bukan Tuhan. Betul atau betul? Tapi firman-Nya kan tidak diciptakan. Jadi gimana ini? Enggak, Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Dengarkan dulu Bang, begini. Waduh, parah ini Kita saudara mempercaya saya. itu firman atau perkataan Allah itu menjadi manusia. Iya, perkataan ini kan Allah sendiri, betul? Manusia. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan, betul? Perkataan ini keluar dari urusan Tuhan, mau keluar dari mana? Karena dia maha kuasa. Kok jadi kayak begini ceritanya? Gini, Kan dia maha kuasa. Kita kembali lagi ke maha kuasanya, Bang. Oke. Karena dia maha kuasa. Oke. Dia mau firmannya keluar di lewat mana terserah dia urusannya. Oke. Bukan sebagai ukuran kita sebagai manusia. Oke, sekarang saya tanya, yang keluar dari Tuhan ini Tuhan? Menurut saudara, yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berada sama Tuhan. Saya tanya, saya ulang lagi, apakah sesuatu yang adalah firman? Apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Sesuatu apa dulu ini? Sesuatu apa? Apakah keringatnya atau bagaimana? Masa Tuhan berkeringat? Saya tanya, Sesuatu apa jelas? simpulkan aja. Simpulkan aja. Apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Aja. Ya sesuatu apa dulu? Yesus keluar dari mana? Keringatnya Yesus keluar dari mana? dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Alam semesta ini keluar dari mana? Itu alam semesta itu bukan keluar dari Allah. Loh, Dia yang menciptakan melalui firman-Nya. oh, mati balik. Ya udahlah, pusing pelaku ini lah. Gini, Ambil alih dulu. kurang paham Bang Juma. Iya, saya yang kurang paham. Iya, betul. Anda kurang paham karena Iya. Ya, enggak usah marah apa? Lanjut Bang Adi, lanjut. La haula wala quwata Doang illa baru ke billah. Pak Sidik. Bro Son, ini Kan giliran Gabriel. Anda Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Hasan. Iya. Kuasanya Tuhan Anda tidak terima gimana? Iya. Dengerin Harus dulu Bro Son. seimbang dong. Iya, seimbang ini, kita imbangi aja. Gini Bro Son, Gabriel ini menemui Bunda Maria itu, Gabriel membawa Yesus atau membawa firman? Menyampaikan firman. Oke. Ini pertanyaan Mbak Berita. ini pertanyaan yang berulang-ulang gitu loh. Oke. Pertanyaan Ini belum pertanyaan saya apa pernah baru ditanyakan begini? ini, di sini intinya. Pak Son, semua pertanyaan kalian itu mempelintir semua. Begini deh, pertanyaan karena pelintir? Tuhan itu Ya udah, maha kalau Anda kuasa. nggak mau Apapun jawab. yang dibawa Gabriel itu kemahakuasaannya Tuhan. Itu aja. Titik. isi. Jangan perlu ditanya-tanya lagi. Ntar Anda dulu ya. mempelintir terus. Iya. Aku Pak King aja deh. Ya, Gabriel ini membawa firman atau membawa Yesus menemui Bunda Maria, Pak King? Membawa berita, menyampaikan berita. Berita itu. Bukan belum membawa membawa firman, menyampaikan berita. Oke, berita dari mana? Ya, berita dari Allah. Oke, yang keluar dari Allah itu apa namanya? Firman yang Ya, berarti bukan membawa keluar, firman. bukan keluar. Dia menjelma. Membawa. Jadi Gabriel Bukan keluar. Kalau dibilang dari mulut tadi Bang Suma, itu semacam gambaran aja. Ya, udah. Ya, gambaran Allah itu udah. tidak berwujud. Jadi Ya, paham Gabriel, ya? Bang Suma tadi bilang Allah itu berwujud loh. Iya, udah. Salah dia tadi. Gak usah, jangan dipelintir lagi. Jadi Gabriel. Iya, benar. Bang Ntar Suma dulu, tadi bilang jangan- alam berwujud. Bukan Pak wujud King. manusia. Jadi Wujud itu ada. Gabriel membawa berita atau membawa firman? Membawa berita, Jadi bukan firman yang dibawa. menyampaikan. Menyampaikan apa? Allah yang berfirman Berarti menjelma menjadi manusia. Saya minta izin. Halo. Dalam kandungan Saya bicara dulu ntar Maria. aja ya. Ntar dulu Ntar ya. aja ya. Iya, ntar. Ini Untuk belum keluar, saudaraku jangan boleh dulu. selamat lebaran ya. Saya mau Iya, turun iya. ini.
Ya, Selamat dulu Pak Saur, Lebaran dengerin ya. dulu ini momennya di sini Pak Saur, jangan turun dulu. Damai sejahtera. Oke. Jadi Pak King, jadi Gabriel membawa firman atau membawa berita? Menyampaikan berita Berita dari Tuhan, betul? dari Allah, Ya, keluar dari Elohim. Allah apa? Keluar dari Allah apa namanya? firman. Firman, berarti membawa firman. Firman yang menjelma dalam roh. Belum menjelma, Firman itu roh. Bunda Maria belum mengandung, belum. Iya, roh. Maksudnya, Jadi Firman. pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apakah dalam proses itu tadi Yesusnya sudah ada apa belum? Belum. Belum ada. Tapi kan tadi membawa firman, bukankah Yesus itu adalah firman? Yesus ya firman dia. Iya, Menyampaikan berita. berarti Gabriel menyampaikan berita. jadi Gabriel membawa Yesus ke Bunda Maria. Menyampaikan berita bahwa engkau akan mengandung dari roh Allah. Berita. Jadi Bunda Maria membawa Yesus, Gabriel membawa Jibril. Yesus. Gabriel membawa Yesus ke Bunda Maria, begitu. Bukan membawa, menyampaikan berita bahwa Iya. Yesus, Apa? Maria akan mengandung dari roh Allah. Berarti proses Menyampaikan. pemberitaan. Jadi proses antara obrolan Gabriel dengan Bunda Maria, Yesus belum ada. Belum. Jadi Yesus bukan firman. Yesus adalah firman. Nah, orang Dari Gabriel Allah. membawa firman kok. Dia menyampaikan berita. Ya, berita kepada itu firman. Maria Berita itu akan firman. mengandung Iya, berita dari itu roh firman. Allah. Berita itu Nah, firman. jadi Allah yang Tapi- langsung. Kok Allah yang langsung gimana sih? Iya, meniup rohnya kepada ke kandungan Maria. Berarti yang keluar Allah dari yang langsung masuk. berarti keluar Allah yang dari langsung masuk. Kan? Ntar dulu, aduh. Iya ya. Mungkin Bang Hendy aku bisa bicara dikit. Ntar dulu, belum kelar ini. Oh belum. Ya, paling 2 menit. Masa sausat di nyawa Jadi aku yang lagi. keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Firman ini disampaikan ke Gabriel. Gabriel menerima firman. Firman ini disampaikan kepada Belas Bunda si tahu. Maria. Firman ini adalah Yesus, artinya adalah Gabriel menyampaikan Yesus kepada Bunda Maria, betul? Gabriel menyampaikan kepada Maria Apa yang bahwa disampaikan? engkau akan mengandung. Apa itu? Menyampaikan Apa berita. Berita. Bukan firman. Itu Bukan. firman. Firman itu kan belum. Dia menyampaikan berita Yes. dulu. Jadi belum ada Yesus ya? Belum. Ya, oke. Udah. Yesus itu Jadi Yesus ini firman atau Tuhan bukan? baru Bang Handi. Oh, Tuhan. Yesus itu firman. Berarti Ya, gini, Gabriel menyampaikan Yesus ke Bunda Maria. Gini. Menyampaikan firman. Menyampaikan Yesus. Orang Yesus adalah firman kok. Iya. Iya. Ya udah. Jangan dulu bicara. Rasa ya anak-anak. Menyampaikan firman. Karena dia belum lahir. Dia belum lahir. Yesus dulu. Firman dulu. Ya sekolah lah. Malas si kampung. Nanti kamu Ji. Hancur. Bingung kan? Adam punya tamu puang. Iya. Yang Kabar neneknya selama. kiper, ayo. Siapa, ayo? Iya, sekolah. Aduh. Angkat tangan saya Bang, angkat tangan selesai. Jadi siapa nih neneknya? yang kiper? Masolang generasi. Anggap saja begitu. Pak King, tadi kan dari poinnya Bang Zuma tadi kan dikatakan nih, saya nyimak dari tadi ya. Pak King, di dalam perjanjian lama adakah firman ini menjadi manusia? Perjanjian lama belum ada, itu kedatangan Yesus. Belum ada. Dan minum tua aja, yang minum jadi tua. Masalah ini kedatangan Yesus yang Iya, kalian iya. bingung kan? Kok Enggak bisa bingung, Bapak yang begitu? bingung. Kok Tuhan yang jadi manusia? Kok jadi kita yang bingung? Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Itu pandangan Anda. Di situ yang Nah. jadi masalah, bukan di perjanjian Nah, lama. terus tadi katanya Bang Zuma kan, yang keluar dari Allah itu apakah Allah itu sendiri? Firman adalah Allah sendiri. Berarti Allah. Gabriel menyampaikan Allah kepada Bunda Maria. Iya, Allah keluar dari Allah. Iya, cocok nih.
menyampaikan firman. Nah, bingung kan? Astagfirullah. Makanya kalian aduh astagfirullahaladzim. Paking. Anda bingung kan? Karena Anda pakai akal aja. Ada Akal orang Anda nggak mabuk tanpa sampai. minum, inilah dia. Nggak sampai akal Anda. Jadi bukan nggak sampai Pak King. Begitu. Nah, berarti Ya, kalau di bingung, dalam makanya Yesaya bingung kan? sekarang begini Pak, bukan bingung. Bapak yang gini. Berarti ini bertentangan, sampai kontradiksi ini. dong. Yesaya 40:25. Dengan siapa hendak engkau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ini nggak bisa disamakan, Pak. Apalagi menjadi manusia. Jangan dulu. Tidak disamakan, dia satu. Fokus ke firman dulu. Nah iya ini Yesaya 40:25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ini firman nggak bisa disamakan, Pak. Firman Tuhan ini, apalagi menjadi manusia, Pak. Coba baca Lagi baik tahu nih dia masuk. saya berapa tadi coba. Yesaya 40:25. Baca coba. Nah, Iya, gue baca. Baca dong. Anda kan bawa. Makanya. dengan siapa hendak Jangan kamu Anda samakan aku, menafsirkan- seakan-akan aku menafsirkan seperti dia, sendiri. firman yang Maha Kudus nggak bisa disamakan dengan apapun, apalagi menjadi manusia baca ini. dulu yang utuh. Iya ini baca aja Pak Yesaya asumsi. 40:25. Lu ngoceh melulu Pak King, orang lagi baca lu ngoceh. Iya, Anda Bapak asumsi. suruh. Ya, silakan. Lu asumsi gimana Pak itu? Baca dulu Yesaya kok. ayatnya. Tadi Anda asumsi sendiri. Busa kali Pak. Nah, Ah, ini nggak bisa disamakan Pak, apalagi menjadi manusia gitu loh. Jadi baca dulu Bang Sidi. udah Pak, sudah Baca dibaca utuh tadi. dulu. Iya, baca Ada lagi coba asumsi Bapak baca. itu. Dengan siapa? Ini udah lingkup nih. Udah lingkup ini. Ini Ya. tentang ketuhanan udah lingkup sampai firman nih. Sampai Ya, silakan. ketuhanan ini. Nggak bisa disamakan. Silakan. Kalau tadi Bang Juma Perjelas, membawa Baca perjelas dulu, Bang Bang Sidik. Perjelas dulu ke dia apa itu firman. Perjelas dulu itu. Jangan-jangan kalau ya itu setuju. Gini kalau tadi di bawah setuju. Enak juga dia lo di gunung ini, puas teriak. Bang Fir, Hei, dulu. sadar kowe. Bikin mengarahkan ini, pertanyaan mengarahkan ini, menjebak dia. Kaget pengunjung semua. Pengunjung kaget semua keluar dari kamar. Makanya bingung kan? Nah, bingung ya. Tadi siapa yang kiper di sini? Neneknya siapa? Enak teriak di gunung. firman. Bang Richard, apa itu firman? Jin-jin semua keluar dari pohon. Bang Richard, apa itu firman? Menurut Pak Richard itu apa itu firman? Perkataan. Ya, firman itu adalah roh Allah. Allah. Kan beda kan? Firman itu adalah Allah sendiri. Firman doa. Nggak ketemu. Firman pada Allah. Ntar saya luruskan dulu. Tunggu saya lurusin dulu Pak King. Pak King. Aduh. Pak King. Pak King. Pak King. Tukang las, panggil tukang Udah las. lurus, Anda aja yang bengkok-bengkok. Pak King. Pak King. Pak Ya King. ya. Cocok. Pak Lanjut King, lanjut. Pak King, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, jadi Gabriel Oh, menyampaikan Allah kepada Bunda Maria, betul? Iya. Gini, Menyampaikan firman. Ya katanya firman itu Allah Jangan sendiri. sebut Allah dulu, firman. Menyampaikan firman. Iya. Firman pada Allah sendiri. bisa gini Pak. Pak Hendy, Pak Juma gini. Iya. Iya sih. Kalian bisa mengartikan secara sekali sempurna. lagi. Mohon maaf. Tapi firman itu adalah perkataan Allah yang kemudian membawa damai, sukacita. Beda ya, Dan- beda sih, beda. Ya, Oke. itu yang tadi Baik, kita baik. tanyakan arti daripada firman, sehingga setiap firman yang keluar dari Allah itu tidak kembali dengan sia-sia, dia akan menabur. Firman itu Iyalah. dia membuat Iya. hasil. Iya. Jadi setiap firman itu perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab yang udah dihafal oleh Pak Hendy Selebes dari kejadian sampai di Wahyu itu Enggak juga itu tidak Pak. akan tadi kembali apa? dengan sia-sia, Pak. Ya, anggap saja. Itu akan berbuah hasil. Akan ada Apa gora sih, Kak Mato, dituai. Ada jiwa-jiwa Iya, yang jalan dituai. nampak 1 Ada menit. jiwa-jiwa yang Papel jadi kembali ketika Bang Juma Iya, jadi tuh, framing bahwa jadi itu Allah. Ya, Oke. tanya Bang, ditanya Bang. ya Pak Papel, jadi Bapak di surga Ya. menyampaikan firman ke Gabriel, terus Gabriel menyampaikannya ke Bunda Maria, betul ya? Betul. Betul nggak? Ini nyambung. Betul nggak? Iya, kan tadi kan Ibu tanya konteks. Ya tinggal betulin aja udah. Konteksnya luas. Ya, jangan diperluas. Framing kepada firman Allah yaitu Yesus. Iya ini saya ulang ya. Iya. Bapak berfirman, Gabriel
menerima firman. Kemudian isi firman ini perintah berita disampaikanlah kepada Bunda Maria. Betul? Betul. Oke. Pintar. Nah, firman yang dibawa ini menurut Anda itu maksudnya apa? Nah, firman itu kan Allah langsung berfirman. Ya, isi firman ini apa? Engkau akan Tujuannya apa? mengandung. Iya, engkau akan mengandung. Iya kan? Oke, Yang dikandung artinya oleh Roh Kudus. oke, Oleh dalam Roh Kudus. proses ini. Jadi begini Pak Pel, Ya, dalam ya, proses siap. ini Yesus belum ada toh? Yesus belum ada. Belum ada. Nah, kalau tidak ada menjadi ada, ciptaan atau bukan? Betul, itu menurut Anda. Aku ndak bantu. Adam penyatamu buang. Bang Juma, aku tetapi Allah itu sesungguhnya sudah ada sebelum Abraham pun ada. Jelas-jelas Firman itu. lah. Pak, jangan dulu lari di Abraham. Sekarang kenapa Pak? Kalau dari Abraham terus Tera nggak hitung? Bapaknya Abraham, Tera. Ya, Tera Lah cuman Abraham itu Abraham bapaknya itu udah Tera. Terus masih jauh Pak sampai ke Adam gitu loh. Ya, kalau Bukan Ibrahim itu maksudnya bapaknya dalam siapa? literasi itu Pak. Yohanes Bapaknya Ibrahim Yohanes bapaknya 8 siapa? Ibrahim bapaknya siapa? Batagor, kacang. Iya, Tera Kacing ya. Bapaknya siapa? Bapak kalau Bapak ambil di situ, kenapa Bapak nggak tuankan Yeremia? Itu yang lebih dahsyat yo. Dulu, Bang. Gak bisa, Bang ini kan Sidi, firman nubuatan dulu, untuk selesaikan. Yesus akan muncul dari Firman dulu. Wah, Bapak ini bawa tentang Jauh, apa tadi sebelum jauh. Abraham kok bawa nubuatan itu dialog antara Yahudi. Taruh dulu Bang Sidik, jangan dilebarin dulu. Ya ini saya terusin dulu ya. Silakan. Ya Bu Rama, saya terusin dulu ya. Entar dulu Bang. Jadi tadi dalam Banyak proses Bang Juma Bapak minum kopi campur berfirman, Masako ini, makanya Entar dulu Udah ya. habis Entar ini. dulu. Dalam proses Bapak berfirman ke Gabriel, Capuk nih, Gabriel tinggal kulit kacang. menyampaikan kepada Bunda Maria, waktu itu Yesus belum ada. Betul ya? Yesus Nah, sudah nanti- ada sebelum dunia dijadikan, tapi manifestasinya di dalam tubuh manusia setelah firman itu. Ngerti dulu. Jangan Saya rasa ulang lagi ya. Dengerin. Ini celobes. Dengerin dulu Bang. Objektif lah, objektif lah. Ya dengerin. Iya. Apakah Yesus sudah ada waktu Bunda Maria belum mengandung? Gini bang ya. Jangan gini, ada atau tidak? Ada. Gini, aku takutnya jawab